Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 91. Leng Xuang membawanya ke dalam ruangan dan begitu Feng Jiu memasuki ruangan, dia diliputi oleh bau darah yang sangat menyengat di udara. Dia datang ke tempat tidur dan melihat atasannya telah dilepas dan dia berbaring tengkurap, seluruh wajahnya pucat pasi. Melihat luka panjang di punggungnya, matanya bergerak dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadinya. Leng Xuang yang berdiri dengan cemas di dekatnya dengan cepat melaporkan, cedera Hua kecil di punggung adalah yang terburuk dari semuanya, luka-luka lainnya hanya luka dangkal dan beberapa lecet. Ketika saya membawanya masuk, darahnya telah menggumpal tetapi dia sudah pingsan, sudah tidak sadarkan diri. Feng Jiu memeriksa denyut nadinya dan memecahkannya pada kakinya. Sepatu botnya masih dipakai namun berlumuran darah dan ada beberapa lubang di dalamnya. Dia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan pil coklat dan meletakkannya di mulut Leng Hua. Dia kemudian mengambil preferensi obat lagi dan memberikannya kepada Leng Xuang. Lepaskan sepatu botnya dan bantu dia membersihkan luka di kakinya. Ya, Leng Xuang dengan cepat memegang botol obat itu dan dengan hati-hati melepas sepatu botnya. Air matanya mulai berjatuhan ketika dia melihat kakinya dalam kondisi yang sangat buruk, kulit pecah-pecah, seluruh telapak kakinya melepuh dan darah di mana-mana. Air mata panas tidak dapat berhenti saat dia mencoba yang terbaik untuk membersihkan lukanya, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka ingus dan air matanya saat dia melanjutkan. Melihat hal ini, Feng Jiu menghiburnya. Meskipun luka di punggung dalam, banyak darahnya sudah mengering. Jika tidak, perjalanan ke sini yang memakan waktu sekitar 4 jam sudah akan merenggut nyawanya. Sedangkan untuk kakinya, itu hanya luka ringan, trauma kulit, dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, dia akan pulih dalam beberapa hari, tidak ada bahaya. Dia sekarang sangat meyakinkan kakaknya, Leng Hua sekarang tidak sadarkan diri sehingga dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Leng Xuang akhirnya tenang. Setelah dia selesai mengoleskan obat dan membalut kakinya, Leng Xuang menyadari bahwa nyonyanya sudah tidak ada lagi di kamar. Dia keluar dan melihat Feng Jiu berdiri di halaman. Dia bertanya, "Nyonya, bolehkah saya keluar dan menyelidiki apa yang terjadi?" Feng Jiu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kita tunggu sampai Leng Hua bangun dulu. Tidak ada yang lebih tahu apa yang terjadi selain dia. Jangan khawatir, Tuan Muda akan baik-baik saja." "Ya," Feng Jiu mengangguk tanpa sadar. "Ketika Leng Hua bangun, panggil aku." Setelah itu dia kembali ke kamarnya sendiri. Begitu dia memasuki kamarnya, dia segera pergi ke cincin ruang dan dengan jentikan pergelangan tangannya, berbagai obat muncul di telapak tangannya. Ini adalah obat yang dapat meningkatkan kultivasinya. Namun, ini pertama kalinya dia menyempurnakan obat ini dan dia belum menguji kemanjurannya dan tidak tahu apakah akan ada efek berikutnya. Burung Phoenix kecil melihatnya menatap tajam ke botol di telapak tangan, dan dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berjalan tertatih-tatih dengan kaki kecilnya dan bertanya dengan nada bingung. "Ada apa dengan botol itu? Aku ingin meningkatkan pukulanku dan maju ke tahap puncak." Dia menggenggam botol itu lebih erat dengan tekad. Phoenix api kecil memandangnya dengan mata terbelalak, bingung. "Apakah kamu sudah gila? Saat ini kamu berada di tahap warrior mistik tingkat menengah, bahkan jika kamu ingin menerobos hingga tahap puncak, bahkan dengan bantuan istana roh spasial ini, kamu masih memerlukan setidaknya 6 bulan untuk melakukannya, mencapainya. Jika kamu akan memaksakan diri dan jika sesuatu muncul, melumpuhkanmu saat ini sepenuhnya adalah satu hal, bagaimana jika kamu bahkan kehilangan nyawamu secara bersamaan dengan itu? Tahukah kamu bagaimana situasi ini?" Melihat bahwa dia tidak memiliki satu reaksi pun, tetapi hanya menutupinya pada botol di tangannya, dia dengan cepat menambahkan. "Masih ada lagi. Kultivasi mistik juga membutuhkan seni bela diri selain itu hanya pada kekuatan mistik. Hanya ketika kedua aspek digabungkan bersama-sama kekuatan seorang warrior mistik mampu mengeluarkan kualitas terbaik dan menunjukkan kekuatan terbesar. Jadi meskipun kekuatan mistikmu telah meningkat, dengan sedikit pemahaman dalam seni bela diri, itu juga tidak ada artinya. Tahukah kamu itu? Guan Xilin dalam bahaya." Dia membukakan matanya dalam resolusi. "Dia adalah saudaraku, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Tetapi itu tidak berarti kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk itu." Phoenix kecil itu melotot, wajah kecilnya yang gemuk marah ketika dia berkata. "Jika ada kecelakaan yang terjadi selama kenaikan level, lalu siapa yang akan menyelamatkannya?"
Meskipun kultivasiku saat ini mampu menghadapi seorang kultivator di tingkat puncak tahap warrior, aku masih khawatir jika kekuatan lawan melebihi itu pasti akan mengakibatkan situasi yang tidak dapat diperbaiki bagi kita. Suaranya ragu-ragu sejenak saat dia berpikir keras. Lagi pula, aku telah memasang penghalang di halaman dan tidak mungkin bagi siapapun yang bukan master penghalang untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, bahkan ketika Leng Hua masih memilikinya, tidak terbangun untuk menceritakan semuanya padaku. Aku tahu pasti bahwa masalah kali ini pastinya tidak biasa, dan musuh yang akan aku hadapi juga sangat kuat. Baiklah, kamu tidak perlu meminum obat itu. Jika saat itu kamu benar-benar tidak mampu mengatasinya, aku yang terhormat di sini akan membantumu. Mendengar itu, pandangan Feng Jiu tertuju pada sosok kecil itu, matanya tidak menyembunyikan kecurigaannya terhadap kata-katanya itu. Kawan kecil, meskipun kamu adalah Phoenix Api kuno, tapi bagaimanapun juga kamu masih dalam masa pertumbuhan dan masih terlihat seperti anak manusia berusia 3 tahun. Jika musuhnya adalah orang-orang yang bahkan aku tidak mampu menghadapinya, apa yang bisa kamu lakukan terhadap mereka? Di sana, dia benar-benar merasa bahwa anak lelaki kecil gemuk dengan tangan dan kaki pendek ini hanyalah seorang anak kecil yang terlihat seperti boneka kemakmuran kecil dan tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Lagi pula, dia masih belum dewasa kan? Jika mereka benar-benar menghadapi lawan yang kuat yang bahkan dia tidak mampu kalahkan, dia dengan tulus tidak percaya bahwa anak itu memiliki kemampuan untuk membantu. Namun, Phoenix kecil langsung tidak senang mendengar kata-kata itu. Lengan kecilnya yang gemuk terlipat di dadanya dan dia menjatuhkan diri ke lantai di belakangnya, sambil memelototinya dengan marah untuk mengatakan, "Kamu tidak seharusnya memandang rendah orang-orang seperti itu. Aku yang terhormat bahkan tidak mendekati menjadi orang yang tidak berguna seperti seorang manusia berusia 3 tahun, aku yang terhormat ini sungguh sangat kuat." Dia menekankan kembali faktanya, sepertinya takut Feng Jiu tidak mempercayainya. Nyonya, Hua kecil sudah bangun. Dari luar, suara Leng Suang terdengar. Di dalam ruangan, ketika Feng Jiu mendengar itu, dia melirik pil di tangannya lagi dan memikirkannya sejenak sebelum dia menyimpannya. Dia kemudian menoleh untuk mengingatkan. Jadilah anak baik dan tetaplah di dalam sini untuk berkultivasi. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas saat dia keluar dari ruangan itu. Saat membuka pintu, dia melihat Leng Suang berdiri di sana dengan gembira. Nyonya, Hua sudah bangun. Dia menganggukkan kepalanya dan melangkah menuju kamar Leng Suang. Ketika dia masuk ke kamar, dia melihat Leng Hua sudah membuka matanya dan ketika melihatnya masuk, dia berusaha untuk bangun tetapi Feng Jiu menekannya dan berkata, "Kamu masih mengalami luka, tetaplah berbaring." Nyonya, Tuan Muda telah ditangkap. Suaranya masih sangat lemah, tapi masih jauh lebih baik dari sebelumnya. "Kamu tahu siapa orang-orang itu?" Dia bertanya sambil berpikir sendiri. Setidaknya dia baru saja ditangkap, asalkan dia tidak dibunuh. Pria parubaya itu mengatakan mereka berasal dari keluarga Su, dan menyatakan bahwa Nyonya membunuh putranya dan 2 orang tetua. Oleh karena itu, dia datang mencari Nyonya untuk menyelesaikan masalah. Mendengar kata-kata itu, Leng Suang sedikit terkejut. Nyonya membunuh orang. Bagaimana mungkin? Kekuatan Nyonya dianggap sama merusaknya dengan bantal bersulam. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh seseorang yang merupakan tingkat tetua dalam sebuah klan keluarga? Ketika Feng Jiu mendengar itu, matanya berbinar dan dia sadar. Jadi itu adalah keluarga Su. Tetu kedua itu dan beberapa orang lainnya telah dibunuh olehnya, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa dialah yang membunuh mereka? Apakah mereka menemukan potretnya dari papan hadiah pasar gelap dan menyimpulkannya dari sana? Apakah mereka membawa seseorang yang ahli dalam menggunakan penghalang pada saat itu? Dan bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ceritakan semuanya secara detail. Kepala keluarga Su membawa seorang lelaki tua berjubah abu-abu bersama mereka, dan dialah yang memecahkan penghalang itu. Sedangkan aku. Suaranya ragu-ragu. Ketika dia memikirkan kembali situasinya, dia masih menganggap semuanya sangat sulit dipercaya. Dia kemudian berkata, "Nyonya, saya menyadari bahwa Tai Chi yang lembut dan tipis sebenarnya sangat mengagumkan. Pada saat itu, saya bereaksi hampir sepenuhnya secara refleks dan jika bukan karena Tai Chi yang diajarkan Nyonya kepada saya yakin saya akan mati di bawah pedang kedua pria itu." Ketika dia memikirkannya kembali, dia masih sedikit trauma di hatinya. Lagi pula, di hari-hari sebelumnya, dia selalu dilindungi oleh kakak perempuannya karena dia memiliki kondisi tubuh yang lemah dan sering terbaring di tempat tidur karena sakit.
Insiden yang terjadi seperti yang terjadi malam itu sama sekali tidak terbayangkan olehnya sebelum ini. Tapi, setelah malam itu, sebuah pemikiran muncul di benaknya dengan tekad yang kuat. Dia ingin berlatih kultivasi juga. Terlepas dari itu bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuannya, dia akan tetap berkultivasi. Dengan itu, dia tidak membutuhkan orang untuk selalu melindunginya, dan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia mungkin bisa melindungi mereka juga. Mendengar kata-kata itu, Leng Xuang tanpa sadar menoleh ke arah nyonya, mendapati semua itu agak tidak dapat dipercaya dalam pikirannya. Seni bela diri yang dipraktikkan nyonya benar-benar bisa mengalahkan musuh. Dia selalu berpikir bahwa nyonyanya telah melakukan hal itu hanya untuk melatih tubuhnya dan tidak menyangka bahwa hal itu akan menyelamatkan nyawa Hua kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Leng Hua, Feng Jiu menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya. Kamu harus beristirahat dengan baik dan menjaga kesehatanmu kembali. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Dan dia berbalik untuk segera keluar. Leng Xuang mengikuti tepat di belakangnya dan melihat Feng Jiu berdiri di dalam halaman, dia bertanya. Nyonya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku akan melakukan perjalanan kembali ke sana dan kamu akan membantuku mengawasi semuanya di sini. Nyonya sedang berpikir untuk pergi menyelamatkan tuan muda sendirian. Leng Xuang agak terkejut, lalu dia terus berkata dengan cemas. Orang-orang itu mempunyai kekuatan yang bahkan tuan muda tidak mampu ambil alih dan jika nyonya pergi ke sana, bukankah itu menyerahkan dirimu ke pelukan musuh? Dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Tapi dari apa yang dia lihat, meskipun nyonyanya sangat mahir dalam Tai Chi, dia pasti tetap tidak bisa menandingi kepala klan keluarga. Terlebih lagi, dia hanya satu orang dan musuhnya adalah seluruh klan keluarga. Bahkan dengan mengesampingkan perbedaan kekuatan mereka, perbedaan dalam hal jumlah orang saja sudah terlalu besar, jadi bagaimana dia bisa membiarkan nyonya pergi mencari kematiannya sendiri. Itu bukanlah hal-hal yang perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku minta dan itu sudah cukup. Dia berbalik dan kembali ke kamarnya, berganti pakaian pria, dan mengenakan topeng emas dengan bunga madara, dan udara di sekitarnya segera berubah seiring dengan perubahannya. Udara yang mengelilinginya tajam, sikapnya lamban, terasa sama berbahayanya dengan penguasa kegelapan, misterius. Aura yang selalu dia tekan dan sembunyikan selama ini, dilepaskan pada saat itu, aura yang tidak akan bisa diabaikan oleh orang lain. Dia keluar dari halaman, dan menyapu hutan pohon persik, kekuatan mistiknya melonjak, dan dengan langkahnya yang aneh dan membingungkan, dia bergerak begitu cepat seperti hantu, tidak meninggalkan satu pun jejak dia lewat. Ruang bawah tanah keluarga Su. Suara cambuk yang keras menimbulkan suara deru saat ujungnya merobek udara, setiap retakan cambuk disertai dengan erangan yang teredam, udara sangat dipenuhi dengan bau darah yang kental di ruang bawah tanah yang redup dan lembab itu. Di atas tiang kayu yang melintang, Guan Xilin dicambuk, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, cambuknya saling bersilangan, darah mengalir bersama keringatnya, meresap seluruhnya ke dalam pakaian compang camping yang tergantung di tubuhnya. Sejak dia ditangkap dan dibawa ke sini, cambukan demi cambuk tidak berhenti sama sekali. Dia sangat kehabisan tenaga dan kelelahan sehingga dia bahkan tidak mempunyai tenaga untuk berteriak kesakitan, dan dia merasa seolah-olah dia terlepas dari tubuhnya, begitu mati rasa sehingga dia tidak dapat benar-benar merasakan sakitnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kepalanya lagi tetapi orang yang mengayunkan cambuk itu tidak mengalah sedikit pun saat dia mengutuk sambil terus-menerus mengayunkan cambuknya. Siapa yang membiarkanmu membunuh orangku? Siapa yang membiarkanmu membunuh saudara keduaku? Siapa yang membiarkanmu memusnahkan dua tetuaku? Siapa yang membiarkanmu menjadikan dirimu musuh keluarga suku? Penjaga yang berdiri di samping melihat bahwa Guan Xilin sudah berada pada sisa kesadarannya yang terakhir dan kepalanya akhirnya terkulai ketika dia pingsan dan dia berkata dengan nada yang sangat hati-hati. Kepala keluarga, pria itu sudah pingsan. Bawakan aku kep besi yang panas. Bakar dia sampai bangun. Penjaga itu terkejut tetapi dia dengan cepat menyetujui perintah tersebut dan pergi ke belakang untuk membawa besi kep yang menyala-nyala, sebelum dia dengan hati-hati menyerahkannya kepada kepala keluarga. Aku ingin melihat seberapa kuat kemauanmu. Kepala keluarga Su mengatakan itu dengan suara dingin ketika besi merek di tangannya hendak didorong ke tubuh Guan Xilin. Setrika kep yang masih panas masih mengeluarkan uap dan bahkan penjaga tidak bisa terus mengawasi. Tunggu, suara mendominasi yang penuh dengan kekuatan mencapainya,
yang menyebabkan kepala keluarga Su yang baru saja hendak menekan besi cap tiba-tiba memegang tangannya, berbalik dengan wajah cemberut untuk melihat orang yang baru saja masuk. Pria tua berjubah abu-abu itu melangkah masuk. Mendeteksi bau darah yang menyengat di dalam ruang bawah tanah dan melihat Guan Xilin yang sudah tidak sadarkan diri, alisnya berkerut sementara wajahnya menjadi gelap, tampak sangat tidak senang saat dia menatap kepala keluarga Su. Orang ini masih berguna bagi kita. Jika kamu menyiksanya sampai mati dan gadis itu tidak datang, siapa yang harus dicari lelaki tua ini? Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Su tidak berkata apa-apa melainkan hanya menyerahkan besi cap itu kepada penjaga di samping dan berkata, "Senior tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Gadis malang itu pasti akan datang. Jika dia tidak muncul, bahkan jika dia harus menjungkir balikkan kota bulan berawan, aku pasti akan menemukannya." Malam tiba, dan rumah Su diterangi dengan lentera yang seterang siang hari. Banyak tim penjaga yang merangkak masuk dan keluar tempat itu, memasang jaring yang tak terhindarkan, hanya untuk menangkap mangsa yang mungkin muncul di sini malam ini. Tersembunyi dalam bayang-bayang untuk mengamati mereka sepanjang hari hanya untuk menunggu malam tiba, Feng Jiu tiba-tiba melihat sosok familiar berpakaian hitam. Alisnya berkerut dan dengan semburat merah, dia melesat ke arah sosok itu. Leng Xuang baru saja melompat ke dinding di pintu utama ketika sebuah tangan tiba-tiba menutupi bahunya, dan tangan lainnya menutup mulutnya saat dia ditarik ke dalam bayang-bayang. Dia baru saja akan membalas ketika sebuah suara yang dikenalnya berkata dengan lembut. "Ini aku." Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Feng Jiu melepaskan tangannya, dan menatap dengan cemberut ke arah Leng Xuang yang telah berbalik, sebelum dia berkata. "Bukankah aku memintamu untuk mengawasi hal-hal di punggung Bukit Bunga Persik? Mengapa kamu ada di sini?" Nyonya, mata Leng Xuang berbinar ketika dia menjawab. "Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang ke sini." Membiarkan Nyonya datang melakukan penyelamatan sendirian, dia tidak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, setelah dia menyuruh Leng Hua untuk menjaga dirinya sendiri, dia segera datang ke sini mengikuti Feng Jiu. "Bodoh." Dia berbicara dengan nada pelan. "Jika aku tidak menghentikanmu, kamu akan mengacaukan rencanaku malam ini." Mendengar itu, Leng Xuang segera menundukkan kepalanya dan menjawab, "Maaf, Nyonya. Kembalilah sekarang." Terhadap kata-kata itu, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala untuk mengatakan, "Saya tidak akan kembali. Saya akan membantu Nyonya menyelamatkan Tuan Muda. Masuk ke sana, kamu mungkin benar-benar terbunuh." Tatapan Leng Xuang bertekad ketika dia menatap Feng Jiu dan dia berkata, "Hidup Leng Xuang adalah milik Nyonya dan bahkan jika saya harus mati karenanya, saya tidak akan membiarkan Nyonya mengambil risiko sendiri." Feng Jiu menatap gadis muda itu lama sekali sebelum dia mengalihkan pandangannya. "Karena kamu tidak takut mati, ikuti aku." Ya, hati Leng Xuang senang dan matanya berbinar. Feng Jiu membimbingnya berkeliling dengan tenang untuk melompat ke dinding melewati pintu di belakang. Bersembunyi di dalam bayang-bayang, Feng Jiu segera melihat bahwa area di perimeter luar tanpa ada penjaga yang berpatroli telah memasang penghalang batas, dan jika dia ingin masuk, dia harus melewati penghalang tersebut. "Ada penghalang batas di dalam. Ikuti aku dengan cermat, kamu tidak boleh salah satu langkah pun." Saat suaranya jatuh, dia melompat turun dan membawa Leng Xuang ke penghalang batas. Sementara itu, di dalam rumah Su, di dalam halaman, kepala keluarga Su sedang menyeruput teh sambil bertanya dengan suara yang sedikit khawatir. "Senior, bisakah penghalang batas itu benar-benar menjebak seseorang di dalam? Mungkinkah dia sebenarnya sudah ada di sini tetapi kita tidak mengetahuinya?" "Tidak akan." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri. "Melawan penghalang orang tua ini, tidak ada seorang pun di seluruh negeri kemuliaan matahari yang bisa menerobos. Selama dia berani datang, kita tidak perlu mengangkat satu jari pun dan dia pasti akan terjebak di dalam penghalang, tidak bisa melarikan diri." Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa orang yang mereka bicarakan telah keluar dari penghalang batas dengan selamat. Begitu keluar dari pembatas, mereka langsung dihadang oleh tim penjaga patroli malam yang mendekat. Saat Leng Xuang berpikir sudah terlambat untuk bersembunyi, dia dibawa pergi oleh Feng Jiu ke sisi lain, secepat kilat saat mereka bergerak, sama sekali tidak terdeteksi oleh patroli malam. Begitu mereka berhenti, Leng Xuang mendapati dirinya tertegun, matanya membelalak tak percaya saat dia menatap Nyonya di sampingnya. Gerakan seperti itu, akan tetap berada di luar jangkauannya bahkan jika dia berkultivasi selama 10 tahun lagi. "Pergi." Feng Jiu berbisik dengan nada pelan, menuntunnya ke samping.
Sepanjang jalan, meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan patroli malam keluarga Su, mereka berhasil menghindarinya dan para penjaga tidak menyadarinya. Leng Xuang akhirnya mengerti maksud kata-kata nyonyanya tadi. Di sini, lingkar luar dipasang dengan pembatas, sedangkan lingkar dalam dipenuhi dengan penjaga patroli malam. Jika dia datang sendiri, dia pasti sudah ketahuan sekarang. Tunggu di sini. Meninggalkan instruksi singkatnya, Feng Jiu melompat keluar dan menggenggam penjaga terakhir yang berada di belakang dan menariknya ke dalam bayang-bayang. Ketika patroli sudah bergerak jauh, dia kemudian bertanya dengan nada rendah. Di mana Guan Xilin? Mata penjaga itu membelalak ketakutan. Memohon dengan matanya, dia mengulurkan jarinya dan menunjukkan arahnya. Dia menendang keluar, berusaha untuk melepaskan diri dan setelah melihat itu, mata Feng Jiu berkilat dingin dan dia mematahkan lehernya dengan menjentikkan pergelangan tangannya, sebelum menyeretnya lebih dalam ke dalam bayang-bayang untuk membuang tubuhnya. Keduanya bergerak keluar sekali lagi, menuju arah yang ditunjukkan oleh penjaga. Mereka menghindari semua patroli yang mereka temui dan Feng Jiu hanya berhenti ketika mereka mendekati area yang dipenuhi formasi batuan miniatur pegunungan jauh di dalam. Leng Xuang memandang Feng Jiu dengan penuh tanda tanya, tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba berhenti. Mata Feng Jiu mengamati seluruh area di depannya dan melihat 4 penjaga berdiri di depan sekelompok formasi batuan tertentu di atas dan memperhatikan bahwa ada beberapa orang lagi yang bersembunyi di balik bayang-bayang di area sekitarnya. Matanya menunjukkan dia sedang berpikir keras. Dia tahu dia tidak akan mampu menyingkirkan semua penjaga baik yang terbuka maupun yang bersembunyi dengan cukup cepat tanpa memberitahu mereka dan dia menyimpulkan bahwa dia hanya bisa menggunakan obat. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan botol obat dari cincin ruang dan diam-diam menyelinap melawan arah angin. Dia menyebarkan busa obat di tangannya saat dia menyebarkannya ke angin malam dan menunggu dengan tenang. Hingga semua penjaga yang bersembunyi dan berada di tempat terbuka terjatuh ke tanah, Feng Jiu kemudian memberi isyarat agar Leng Xuang keluar. Kamu berjaga di sini. Aku akan masuk ke dalam dan melihat. Segera setelah suaranya turun, dia membuka panel pintu batu dan masuk ke dalam. Begitu masuk, bau lembab menyerangnya, dan bau darah kental bercampur di dalamnya membuat alisnya berkerut. Terutama ketika dia melihat orang yang berlumuran darah dan hancur diikat pada tiang, hatinya meringis dan aura pembantaian yang mematikan menyebar. Kakak, dia berseru dengan suara pelan, tapi Guan Xilin sudah kehilangan kesadaran dan tidak ada reaksi. Segera setelah itu, dia segera memasukkan pil ke dalam mulutnya dan memotong talinya sebelum membawanya keluar. Aku akan menarik para penjaga dan kamu menemukan kesempatan untuk membawanya keluar dari sini. Leng Xuang yang menggendong Guan Xilin mengangguk dan mengingatkan Feng Jiu dengan cemas. Nyonya, harap berhati-hati. Cepat pergi. Leng Xuang mengangguk dan melihat mereka pergi ke arah lain. Feng Jiu mengalihkan pandangannya ke bangunan utama di perimeter bagian dalam, matanya dipenuhi dengan pembunuhan yang mengerikan dan haus darah dan suara rendah keluar dari mulutnya. Aku akan membuatmu sadar, bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu kamu lawan. Api, api, padamkan apinya. Kepala keluarga Su dan lelaki tua yang sedang mengobrol di halaman ketika mendengar teriakan api datang dari luar, langsung berdiri dan meraung. Apa yang terjadi? Seorang penjaga berlari masuk dan tampak sangat bingung. Kepala keluarga, berita buruk. Banyak tempat di dalam rumah telah terbakar dan kobaran api sangat hebat. Nyala api menyebar dengan cepat dan akan segera sampai di sini. Mendengar itu, ekspresi kedua pria itu berubah drastis dan mereka segera bergegas keluar. Namun ketika mereka keluar, dan kepala keluarga Su melihat situasinya, dia hampir pingsan. Su Mansion yang sangat besar, hanya penjaganya saja, akan berjumlah sekitar 100 orang. Namun di depan matanya, semuanya tergeletak di tanah, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Hanya 2 tetua dan 4 ketua tim kelas Master Warrior di rumah Su yang masih sadar. Dan di atas dinding sebuah pintu, sesosok tubuh berbaju merah berdiri tinggi di atas sana, mengawasi segala sesuatu di bawah. Sosok berwarna merah itu tampak memesona dengan pakaian merah menyalanya yang berkibar tertiup angin malam, masker wajah bunga madara emasnya menjadi semakin misterius karena memantulkan cahaya dari amukan api di sekelilingnya. Namun, saat dia melihat topeng madara emas dan setelan pakaian merah itu, wajah kepala keluarga Su menjadi pucat saat dia berseru. Kamu adalah dokter hantu. Dokter hantu, orang yang sangat misterius yang ditakuti sekaligus dihormati. Tidak ada yang tahu jenis kelamin aslinya, dan hanya tahu bahwa dia selalu mengenakan setelan jas berwarna merah flamboyan dan menyeramkan,
dengan topeng emas berisi bunga madara yang mekar penuh. Banyak keluarga besar di kota bulan berawan yang ingin bertemu, namun semuanya ditolak. Penguasa negeri kemuliaan matahari telah meminta untuk bertemu dengannya, dan tetap saja ditolak. Pasar gelap yang tersebar di banyak negara sangat menghormatinya, dan melihatnya sebagai tamu terhormat. Dikabarkan bahwa dia memiliki keterampilan medis yang dapat menghidupkan kembali seseorang dari ambang kematian. Dikabarkan bahwa satu dosis obat darinya dapat secara instan meningkatkan kekuatan para pejuang. Dikabarkan, ada banyak rumor, dan entitas yang hanya ada dalam rumor ini, telah datang ke rumah Sunya hari ini, dan muncul sedemikian rupa, bagaimana mungkin dia tidak diharapkan untuk tidak panik. Itu adalah orang yang ingin dilindungi oleh kekuatan di balik pasar gelap. Jika salah satu kekuatan lain di sekitar sini mengetahui hal ini, keluarga Su tidak lagi dapat mempertahankan pijakan di kota bulan berawan lagi. Namun, ketika rasa takut mencengkeram hatinya, sebuah pikiran gila tiba-tiba muncul di benaknya. Bunuh dia. Selama dia mati, kekuatan di balik pasar gelap tidak akan tahu bahwa dialah yang bertanggung jawab. Begitu dia mati, keluarga Su tidak perlu takut akan pembalasan apapun dari pasar gelap. Bunuh dia. Aku ingin dia dibunuh. Dia tiba-tiba tersadar kembali dan berteriak keras, jarinya menunjuk pada sosok berbaju merah yang berdiri tinggi di atas dinding, suaranya terdengar sangat jahat dan hampir gila. Dia tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan melirik kepala keluarga Su sebelum segera membuang muka, tatapannya tertuju pada sosok merah, matanya menari-nari dengan kilatan kegembiraan dan antisipasi. Tidak, orang tua ini ingin dia hidup. Kedua tetua itu melangkah cepat untuk berdiri di samping kepala keluarga mereka. Pakaian mereka sedikit terbakar oleh api dan ketika mereka baru saja keluar dari api, rambut mereka juga berantakan, wajah mereka tercoreng, membuat pemandangan yang agak menyedihkan. Kepala keluarga, ada obat-obatan terlarang di dalam api. Semua orang di bawah kelas Master Warrior telah tersingkir. Bunuh dia, sekarang. Kepala keluarga Su berteriak dengan suara yang dalam, melontarkan kata-kata itu satu persatu, meneriakkan perintahnya agar keempat Master Warriors membunuh sosok berbaju merah itu, dan kemudian segera mengalihkan pandangannya ke lelaki tua berjubah abu-abu di sampingnya, jadi karena diliputi amarah, dia sedikit kehilangan akal sehatnya saat dia bertanya. Bukankah kamu bilang dia tidak akan bisa melewati penghalangmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pasti akan mengetahuinya begitu dia memasuki penghalangmu? Dia membakar untuk menghancurkan warisan keluarga suku yang berumur 1 abad. Jika aku tidak mencuci rumah Su dengan darahnya hari ini, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tepat pada saat suaranya turun, seteguk darah keluar dari mulutnya, saat dia terlempar ke udara dengan satu serangan telapak tangan, menabrak sudut dinding sebelum jatuh tepat ke dalam kobaran api yang berkobar di atas tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketika suara benturan keras terdengar dan seluruh permukaan tembok runtuh, mengubur kepala keluarga Su di bawahnya. Kepala keluarga. Kedua tetua berseru kaget dan wajah keempat ketua tim menjadi pucat, mata mereka terkejut ketika mereka melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang menyerang begitu tiba-tiba. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit saat aura jahat terpancar dari tubuhnya, suaranya menghina dan dingin saat perlahan keluar dari mulutnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menghinaku? Tatapan jahatnya berbalik, yang mengagetkan kedua tetua di sampingnya, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur 2 langkah ke belakang. Satu telapak tangan dan itu telah membunuh kepala keluarga mereka yang berada di puncak kelas Warrior Master. Hanya satu telapak tangan yang diperlukan untuk tidak memberikan kesempatan kepada kepala keluarga mereka untuk berdiri sama sekali tetapi nyawanya direnggut darinya. Dalam kobaran api yang menderu-deru, di bawah tumpukan puing, kepala keluarga Su yang berusia seabad tiba-tiba dan secara tak terduga mati dengan kematian yang begitu tercela. Berdiri di tempat yang tinggi, Feng Jiu mengangkat alisnya di balik topengnya, dan matanya memancarkan kebingungan sesaat. Bukankah kedua orang itu bersekongkol? Tapi dia menyerang kepala keluarga Su dan membunuhnya. Dibunuh dengan satu serangan telapak tangan. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, menatap energi mistis yang berkumpul di sekitar telapak tangan lelaki tua itu yang terlihat dengan mata telanjang. Master Warrior Agung. Kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu berada di atas Warrior Master, Grand Warrior Master. Itu pasti seperti itu. Untuk bisa mengalahkan Master Warrior di puncak hanya dengan satu serangan telapak tangan, kekuatannya tentu saja harus lebih tinggi dari kepala keluarga Su. Tapi, seorang Grand Warrior Master,
Feng Jiu saat ini tidak akan kesulitan berurusan dengan seseorang yang setingkat dengan kepala keluarga Su. Tetapi untuk menghadapi seorang Grandmaster Warrior, dan kekuatannya tampaknya tidak hanya berada pada level awal dari kelas Grand Warrior Master yang mistis, diperkirakan bahkan dua orang Feng Jiu masih belum bisa menandingi lawan seperti itu. Pergi, tangkap dia untuk lelaki tua ini. Ingat, lelaki tua ini ingin dia hidup. Orang tua berjubah abu-abu itu tetap berdiri di sana dan tidak bergerak dari tempatnya, tangannya saling menyilang, tersembunyi di balik lengan bajunya. Matanya bersinar karena kegembiraan dan antisipasi saat dia menatap sosok flamboyan dan memesona dalam warna merah, tatapannya terasa begitu hingga membuat seseorang merinding. Tidak peduli apakah itu dua tetua, atau empat ketua tim, bahkan ketika mereka melihat kepala keluarga mereka dibunuh oleh lelaki tua itu, mereka tidak berani membalas dendam kepada kepala keluarga mereka. Jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu kekuatan lawan jauh melebihi kekuatan mereka, dan jika mereka tidak menurutinya, merekalah yang akan mati berikutnya. Ketika dia melihat beberapa pria mengelilinginya untuk menyerang, mata Feng Jiu berkedip sebentar, dan dia mengeluarkan belatinya, membaliknya untuk menahannya dalam genggaman terbalik. Dia memanggil Qi-nya dan melompat, mendarat di atap tidak jauh dari situ. Para lelaki itu mengejarnya dari dekat, tanpa senjata di tangan mereka, seolah-olah mereka takut pada lelaki tua itu dan para lelaki itu tidak berani menggunakan pedang tajam untuk melawannya, tetapi tanpa sadar membuatnya lebih mudah untuk membunuh mereka. Tidak ada jalan keluar. Salah satu tetua berteriak, mengulurkan tangan untuk mencengkeram bahu Feng Jiu, dengan energi mistis melonjak, dan aura menindas dari Master Warrior-nya muncul untuk menyerang pada saat itu. Sang tetua sedang berpikir untuk menjatuhkan lawannya terlebih dahulu, sebelum melanjutkan penangkapannya, namun tak disangka, tangannya tiba-tiba malah dicengkeram, dan dipelintir ke belakang. Gerakan hantu lawannya, dan gerakan tangannya yang licik, membuatnya mustahil untuk terhindar dari jatuh ke tangan musuh. Bahkan sebelum dia sempat mencoba mundur, belati sedingin es telah menempel ringan di lehernya. Ketika para penyergap lainnya melihat hal itu, jantung mereka hampir berhenti berdetak, diliputi rasa terkejut dan tidak percaya. Mereka semua mengetahui kekuatan tetua ketiga dengan baik, namun dia begitu mudah dilawan dan dijepit. Bahkan jatuh ke tangan musuh di mana nyawanya akan ditentukan oleh mangsanya. Jangan bunuh aku. Tetua ketiga panik, tidak percaya bahwa pemandangan yang dia visualisasikan telah terwujud dalam sekejap, namun orang yang ditahan adalah dia. Sangat terlambat. Suara Feng Jiu terdengar dingin saat dia menarik belati di tangannya. Luka dalam terbelah di leher, dan darah mengalir keluar. Penatua ketiga. Tetua kedua berteriak kaget, suaranya bergetar. Melihat tetua ketiga yang dekat dengannya bagaikan seorang saudara laki-laki yang tenggorokannya digorok, pemandangan darah yang mengalir keluar membuat rasa sakit menusuk ke dalam hatinya, dan membuat matanya terbakar. Sepasang tangannya mengepal, buku-buku jarinya mengeluarkan suara berderak, saat kebencian yang kuat mendidih di dalam dadanya, seperti lahar panas yang mendesis, mengancam akan keluar dari dadanya. Kepala keluarga telah meninggal, dan di antara keempat tetua, hanya dia yang tersisa. Rumah Su juga terbakar saat kobaran api berkobar, dan diperkirakan tempat itu akhirnya akan hancur. Keluarga Su telah jatuh. Dan semua itu disebabkan oleh satu-satunya orang di depan matanya. Dia harus dibunuh. Hanya dengan membunuhnya, dia bisa melampiaskan amarah yang membara di dalam dirinya. Hanya dengan membunuhnya, dia bisa membiarkan roh dari 134 nyawa di rumah Su beristirahat dengan damai. Dengan kilatan baja yang dingin, pedang panjang tiba-tiba keluar dari dalam lengan bajunya, ujung tajamnya mengarah ke tanah. Tatapannya yang jahat dan mematikan tertuju pada sosok berbaju merah di depannya, energi mistis dipenuhi dengan pembunuhan yang keluar dari tubuhnya. Dia memanggil setiap ons kekuatan dalam dirinya ke permukaan, untuk berkomitmen pada pertempuran sampai mati ini. Pada saat mereka melihat tetua ketiga terbunuh, tubuh keempat ketua tim menjadi kaku, dan secara naluriah ingin melarikan diri, namun, tubuh mereka baru saja bersiap untuk berlari ketika beberapa jarum perak menusuk bagian belakang leher mereka. Keempat pria itu mengerang dan tubuh mereka membeku sesaat, sebelum jatuh lemas ke tanah, jatuh tepat ke dalam kobaran api. Jeritan kesakitan keluar dari dalam api, ketika keempat orang itu berguling, tubuh mereka terbakar, berjuang untuk berdiri untuk melarikan diri. Pada akhirnya, mereka dilalap dan dibakar oleh api tanpa ampun. Orang tua ini mempertaruhkan reputasinya sebagai tetua keluarga Su dan dengan ini akan bersumpah. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Suara seram tetua kedua terdengar, dan energi mistisnya berkobar,
saat ki pedang melesat keluar dari ujung pedangnya. Ki pedang yang terlihat itu seperti ular berbisa, terbang dengan kecepatan yang membutakan menuju lawannya. Kecepatan dia bergerak, keganasan serangannya, dipimpin oleh tekadnya yang kuat untuk mengirim lawannya ke kematiannya. Melihat itu, Feng Jiu tidak berani gegabah saat dia memasukkan energi mistis ke dalam belati yang dia pegang di tangannya sebagai tanggapan. Saat pedang dan belati saling beradu, suara dentangnya bergema, dan hembusan ki yang tajam dan jahat keluar dari antara keduanya, bersiul keras saat mengiris udara. Di bawah, melihat serangan tetua kedua yang kejam dan fatal, mata lelaki tua berjubah abu-abu itu semakin dalam, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan saat dia menatap kedua orang yang berada di atas. Baginya, gadis itu terlalu berguna baginya, untuk dibunuh begitu saja. Tapi, ketika dia melihat gadis itu tetap tidak terluka setelah menerima begitu banyak serangan dari tetua kedua, mata yang menatapnya tanpa sadar menunjukkan keterkejutan. Lagi pula, dari apa yang dia lihat, karena dia telah menunjukkan dirinya ahli dalam penghalang batas dan kedokteran, dia mengira dia pasti tidak akan mampu mengembangkan keterampilan bertarung. Tapi di luar dugaan, dia mengejutkannya sekali lagi. Itu benar, kejutan. Dia mengira dia tidak akan bisa mengungkap penghalang batas yang dia dirikan dan saat dia melangkah ke dalamnya, dia pasti akan terjebak. Tapi dia mampu melewatinya tanpa cedera bahkan tanpa memperingatkannya sebagai orang yang mengaturnya, yang jelas-jelas telah memberitahunya, bahwa kultivasi penghalangnya lebih dalam dari yang dia bayangkan. Dan, dia bahkan lebih yakin, pada dirinya, pasti akan ada teks kuno tentang pembatas-batas yang belum pernah dia teliti sebelumnya. Ketika pikiran itu muncul di benaknya, matanya berbinar. Batasan teks kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan harta karun seperti itu di negara kecil kelas 9 seperti ini. Tapi sejak dia menemukannya, dia tidak akan pernah membiarkannya lolos. Bersama gadis itu, dia menginginkan semuanya. Dia menyembunyikan kegembiraannya saat pandangannya tertuju pada sosok yang sangat memikat itu, membayangkan kecantikan tanpa celah yang tersembunyi di balik topeng itu, hatinya menyimpan niat rahasia. Setelah dia mendapatkan teks kuno pembatas batas, gadis yang menarik perhatian dan flamboyan ini kemudian akan dijadikan sumber penyimpanan untuk kultivasinya. Ark, jeritan kesakitan terdengar dan dapat dilihat dari atap, pedang panjang di tangan tetua kedua telah terlempar dengan tendangan yang tepat sasaran. Pedang panjang itu melayang di udara dan jatuh ke dalam kobaran api di bawah. Setelah ditendang dengan keras, tangan di antara ibu jari dan jari kedua tiba-tiba terasa mati rasa dan sangat nyeri, seolah-olah tulang di pergelangan tangannya patah karena tendangan tersebut. Rasa sakit menyebar ke seluruh lengannya dan dia tidak mampu mengangkatnya karena lengan itu tergantung lemas di sisinya. Sedikit gemetar, wajahnya pucat saat dia menatap sosok merah di depannya. Dihadapkan dengan cahaya terang dari amukan api di bawah, sosok merah itu tampak semakin menyilaukan mata, rambut hitam legamnya tertiup angin malam, seolah sepasang tangan dengan lembut mengangkat rambutnya, menyebar di belakangnya, terbang melawan malam. Topeng emas dengan bunga mandara flamboyan yang mekar penuh, membuatnya tampak semakin misterius dan tak terduga. Aura haus darah dan pembunuh terpancar dari tubuhnya, sangat kuat, auranya begitu kuat hingga membuat hatinya dipenuhi rasa takut. Itu sudah diduga, jika musuhnya bukan siapa-siapa, beberapa tetua mereka tidak akan jatuh satu demi satu di bawah tangannya, bahkan kepala keluarga mereka telah membayar keberadaan seluruh keluarga Su semua karena dia. Ketika pikiran itu muncul di benaknya, dia mengatupkan rahangnya erat-erat, dan mengumpulkan semua energi mistiknya agar semuanya melonjak ke titik tepat di bawah pusarnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membengkak dengan sangat cepat seperti bola karet berisi udara, di mana jubah di tubuhnya terbelah dan robek karena ekspansi yang tiba-tiba, memperlihatkan tubuh aslinya yang kurus di bawahnya. Tapi, pada saat itu, tubuh yang tampak layu dan kurus itu masih terus membengkak, seiring dengan perluasan energi yang eksplosif, meregangkan kulitnya hingga pembuluh darah di bawahnya terlihat jelas tetapi tampak seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Penatua kedua berteriak hampir seperti orang gila, rambutnya yang abu-abu dan putih terbang berantakan saat Ki melonjak di sekelilingnya. Tangannya terentang lebar-lebar, dan dia melompat dengan liar ke arah Feng Jiu. Kecepatan gerakannya tiba-tiba berlipat ganda dibandingkan saat dia sebelumnya bertarung melawan Feng Jiu. Ketika lelaki tua di bawah melihat bahwa tetua kedua sedang membakar energi tubuhnya sendiri untuk meledak guna membunuh gadis itu bersama-sama dalam ledakan itu, ekspresi wajahnya segera berubah, dan dia tiba-tiba berteriak dengan perasaan cemas dan jengkel. Sialan,
Itu, sudah kubilang aku ingin dia hidup. Hidup. Dia menendang kakinya dari tanah dan sosok berjubah abu-abu itu langsung bangkit, kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada penatua kedua yang setiap ons energi mistiknya ditarik ke gelombang penuh. Feng Jiu segera meningkatkan kewaspadaannya ketika dia melihat ekspresi gila di wajah tetua kedua. Tapi, ketika dia melihat bahwa dia akan meledakkan kekuatan mistiknya untuk menjatuhkannya bersama-sama dalam kehancuran bersama, matanya menunjukkan keterkejutan, tidak pernah menyangka bahwa penatua kedua akan bertindak sejauh ini demi keluarga Su. Segera, dia dengan cepat mundur ke belakang, setiap langkah yang diambil berusaha menghindarinya secepat mungkin. Lagi pula, peledakan diri seorang Master Warrior di tingkat puncak bukanlah sebuah lelucon kecil dan dia tidak siap membayar kesalahan sekecil apapun dengan nyawanya sendiri. Namun, saat dia sedang mundur, sesosok berjubah abu-abu melompat secepat iblis ke medan pertempuran. Dia bahkan belum melihat sekilas sosok itu dengan jelas sebelum dia melihatnya memberikan tendangan kuat ke tetua kedua yang melompat lurus ke arahnya, mengirimnya terbang lurus ke atas ke langit. Ark, aku menolak untuk menyerah. Bergema di langit malam, suara kengganan dari tetua kedua yang penuh dengan kebencian menghilang. Sebelum suara itu berakhir, ledakan keras terdengar dan tubuh tetua kedua meledak berkeping-keping tinggi di langit, mengeluarkan ledakan besar yang memekakkan telinga. Kilatan cahaya terang yang menerangi langit dan dentuman keras benar-benar menghancurkan ketenangan malam itu, membangunkan hampir seluruh kota bulan berawan dalam sekejap. Saat para kultivator di kota bulan berawan dari berbagai daerah sedang melaju menuju tempat ini, di atas atap, lelaki tua berjubah abu-abu itu berbalik menghadap Feng Jiu, senyum ramah di wajahnya, tetapi di dalam sepasang mata itu, ada sebuah tatapannya diwarnai dengan semacam kegembiraan, ditambah dengan kilatan aneh, yang menatapnya seolah-olah mata itu tertuju pada mangsa. Jangan takut, aku akan baik padamu. Ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, dan merinding melanda seluruh tubuhnya, sudut mulutnya tiba-tiba mengalami kedutan yang tak terkendali. Terutama ketika lelaki tua itu bahkan sedang menatapnya dengan kilatan aneh di tatapannya. Rasa jijik yang dia rasakan, sungguh tak terlukiskan. Dia menatap dengan pandangan merendahkan ke arahnya dan mengusap lengannya pada bulu merinding yang muncul sambil berkata, "Orang tua, bukankah sebaiknya kamu mengangkat cermin dan melihat sosok lelaki tua yang terlihat persis seperti jeruk kering itu sebelum kamu berbicara? Kamu sudah seseorang yang memiliki satu kaki di dalam peti mati dan kamu masih bisa tetap tidak tahu malu." Kata-kata sarkastik yang penuh dengan penghinaan menyebabkan tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap dan bahkan senyuman di wajahnya memudar, sehingga tubuhnya kemudian berubah mengeluarkan aura jahat saat dia menatap Feng Jiu. Fakta bahwa diri yang terhormat ini bahkan bersedia menerimamu sebagai pernafasan kultivasiku sudah sangat memikirkan kamu. Kultivasi pernafasan. Feng Jiu memekik dengan nada pura-pura ngeri dan melirik sekilas dari atas kepala lelaki tua itu hingga ujung kakinya dengan pandangan menghina dan berkata dengan nada menghina. Bagiku, aku tidak segera menyadari bahwa benda setua itu masih bisa menjadi bejat seperti itu. Tapi, kamu sudah begitu tua dan pikun, apa benda di bawah sana itu masih berfungsi? Berani sekali. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan saat dia berteriak, dadanya naik turun karena marah. Matanya hampir keluar dari rongganya untuk menatapnya dengan marah. Saat berikutnya, sosok berjubah abu-abu itu melompat secepat kilat. Tangannya yang kurus dan layu meringkuk membentuk cakar saat mereka mengulurkan tangan untuk meraih Feng Jiu. Ekspresi Feng Jiu segera berubah dan memancarkan aura tajamnya. Dia tidak mengelak tapi malah bergerak untuk menghadapi tantangan itu, matanya yang menyipit kejam dan haus darah, gerakan kakinya dengan langkah anehnya membuat tubuhnya bergerak cepat. Belati di tangannya terbalik, dan dipenuhi dengan kekuatan mistiknya, dia menusukkannya langsung ke lelaki tua berjubah abu-abu itu. Permainan anak-anak. Pria tua berjubah abu-abu itu mendengus dan membalikkan tangannya, menghindari serangan Feng Jiu dengan mudah. Saat tangan itu menangkis belati itu, tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk meraihnya sekali lagi. Tangannya digenggam oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, Feng Jiu segera mengikuti momentum itu dan membiarkan dirinya jatuh ke tanah. Saat dia terbebas dari cengkeraman 5 jari lelaki tua itu, dia mengangkat satu kaki dan mengayunkannya pada saat yang sama, mendengar kekuatan mistisnya yang tertanam di kakinya membuat suara desir tajam saat kaki itu melesat di udara. Tepat pada saat itu dia lengah, tulang keringnya terkena tendangan itu. Lututnya lemas dan ketika dia terjatuh, dia melompat mundur dengan tergesa-gesa, untuk menjauh dari Feng Jiu. Feng Jiu menyerang lagi tanpa jeda sejenak.
Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ledakan dari ledakan diri tetua kedua di tubuhnya telah memperingatkan berbagai kekuatan di kota bulan berawan dan orang-orang itu pasti akan bergegas ke sini. Saat ini, yang ingin dia lakukan adalah berurusan dengan lelaki tua ini sebelum orang-orang itu datang. Lelaki tua itu baru saja berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya ketika dia melihat belati dengan kilatan dingin menebas tepat di lehernya, mengejutkannya hingga menyandarkan tubuhnya ke belakang dan menendang dengan kaki pada saat yang bersamaan. Tak disangka, gadis itu tiba-tiba bergerak mundur dan ujung belati yang tadinya melaju kencang menuju tenggorokannya pun diputar, hingga ditancapkan jauh ke dalam betis kaki yang ditendangnya. Kekuatan dari tusukan ke bawah yang kejam dan kekuatan dari tendangan ke atas bertabrakan secara brutal, mendorong belati menembus kakinya. Dia bisa mendengarnya ketika ujung belati yang tajam mengiris tulang dan dagingnya, dan rasa sakit luar biasa yang menghantam jantungnya membuat semua kekuatan di dalam tubuhnya meledak secara tiba-tiba. Ledakan kuat aura warrior berdaulat keluar dari tubuh lelaki tua itu dalam ledakan, gelombang energi mistik yang kuat dengan kejam menyerang Feng Jiu hingga mengirimnya terbang keluar. Dikirim terbang beberapa meter, Feng Jiu merasakan sakit yang luar biasa di ulu hatinya saat darah keluar melalui mulutnya. Meridian jantungnya telah terluka yang membuat aura seluruh tubuhnya tiba-tiba melemah. Melihat lelaki tua itu mencabut belatinya dan melemparkannya ke dalam api saat dia mendekatinya selangkah demi selangkah, matanya menyipit. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa yang menghancurkan hatinya dan berdiri tanpa rasa takut atau panik, menghadap ke arah angin. Mengangkat tangan, dia mengoleskan darah dari sudut mulutnya ke atasnya dan menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan yang rumit dan kuno. Suara dinginnya pada saat itu kemudian mengucapkan senandung mantra yang terdengar sangat kuno dari jauh, merdu dan misterius. Demi darahku, aku membebaskanmu dari pengekanganmu. Dengan namaku, aku perintahkan kepadamu, wujudkan dalam wujud aslimu. Mendampingi suaranya saat jatuh, sebuah cahaya keluar dari segel kuno yang dibentuk tangannya, seperti sinar cahaya darah, yang melesat lurus ke langit, nyala api cemerlang yang membubung, menerangi seluruh langit. Sebuah suara yang tampaknya berasal dari zaman kuno, pekikan Phoenix bergema di langit, penindasannya yang sangat besar membentuk gelombang udara yang terlihat merobek dengan kuat, pelepasan aura penindas yang hebat dalam gelombang yang sangat besar. Di bawah gelombang kejut yang ditimbulkan oleh suara tersebut, seluruh permukaan kota bulan berawan bergetar sedikit, seolah-olah naga bumi bergerak, menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Semua orang yang bergegas menuju api dan ledakan sebelumnya, setelah mendengar pekikan Phoenix yang memekakkan telinga, berhenti di jalur mereka satu persatu karena terkejut, menatap tak percaya pada deru api yang membara di langit malam, menyelimuti seluruh kegelapan di dalam sosok merah cemerlang itu. Pemandangan luar biasa yang mengguncang seseorang sampai ke inti, yang membangkitkan gelombang keterkejutan yang mematikan hati, menolak untuk menetap dalam waktu yang lama. Itu adalah Phoenix. Itu adalah binatang suci kuno, Phoenix api. Seekor binatang suci kuno benar-benar muncul di sini. Siapa dia? Siapa yang memiliki binatang suci kuno seperti itu? Orang-orang tidak percaya dan mereka berteriak kaget, pikiran dan mata mereka dipenuhi oleh Phoenix api yang sangat megah yang memenuhi seluruh langit malam. Beberapa waktu yang lalu, mereka telah mendengar bahwa binatang suci telah muncul di dalam hutan 9 jebakan tetapi mereka hanya melihat bayangan sekilas di langit dan tidak melihat bentuk aslinya. Hal ini telah menarik para kultivator dari negara lain untuk datang mengincar hadiahnya, dan tidak pernah terpikir bahwa binatang suci kuno, Phoenix api pada akhirnya akan tetap jatuh ke tangan seseorang di negara kemuliaan matahari mereka. Melihat sayap lebar yang mengepak dengan anggun saat tubuhnya terbakar dengan amukan api, pemandangan Phoenix api membuat darah di dalam hati mereka melonjak dan mendidih. Itu sebenarnya adalah wujud asli Phoenix api kuno. Di negara kecil kelas 9 seperti negara mereka, mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyaksikan binatang suci kuno pada hari ini, bagaimana mereka bisa diharapkan untuk tidak menjadi sangat gelisah. Di antara orang-orang yang bergegas menuju tempat api berkobar, Murong Yisuan juga menatap kaget pada sosok berapi-api di langit malam, binatang suci kuno, Phoenix yang berkuasa di antara burung, pemandangan yang sangat mulia, yang baru saja keluar dari dunia ini. Meski jantungnya begitu berdebar kencang hingga berdetak kencang, dia tidak berhenti terlalu lama, namun dengan cepat mengumpulkan kembali akal sehatnya dan terus melaju menuju tempat api masih berkobar. Sementara itu, di dalam rumah Su, di atas atap, lelaki tua berjubah abu-abu yang berada di bawah aura penindasan kuno yang berat, mendapati dirinya bahkan tidak mampu untuk berdiri. Kedua kakinya gemetar dan dia terjatuh lemas tak berdaya,
menatap tak percaya pada Phoenix api dengan sayapnya yang melebar membumbung tinggi di langit. Matanya memerah, dipenuhi rasa tidak percaya dan perasaan sangat sedih. Tidak, ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki binatang suci kuno, Phoenix api? Bagaimana mungkin? Dengan aura penindasan kuno yang menyelimutinya, dia seharusnya tidak mampu bahkan untuk berbicara, tapi dia dengan paksa menerobos aura penindasan kuno itu dan saat dia membuka mulutnya, meridian jantungnya menderita luka parah dan darah menetes ke sudut dari mulutnya, tapi dia masih tidak mau menerima kebenaran tanpa ampun yang ada di hadapannya. Mangsa di depan matanya sama bagusnya dengan di dalam tas tetapi tiba-tiba terbang dari genggamannya, dan bahkan memberinya kejutan yang sangat kuat dan tidak dapat diterima sebagai tanggapannya, bagaimana dia bisa menerima semua ini dengan tenang. Berdiri menghadap angin, tatapan dingin Feng Jiu mengintip ke arah lelaki tua yang tampak menyedihkan dan malang yang duduk di sana tak berdaya, suaranya yang sedingin es perlahan mencapainya. Mampu mati di bawah tangan Phoenix api, kamu akan mendapat untung. Saat suara itu berakhir, Phoenix api di langit menukik ke bawah, membawa serta api yang menderu-deru dengan suara nyaring, sayapnya yang melebar tiba-tiba melingkari lelaki tua itu sesaat sebelum melesat ke atas ke langit sekali lagi. Tidak, suaranya yang menyedihkan sangat selaras saat terdengar dari dalam kobaran api, dan Feng Jiu melihat langit malam tiba-tiba menunjukkan percikan api yang berserakan, mengikuti di belakang Phoenix api yang membumbung tinggi, berputar-putar di atas kepalanya. Ketika Murong Yisuan melompati atap ketika dia tiba di salah satu atap yang tidak terlalu jauh dari rumah Su dan melihat pemandangan yang mengejutkan itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar ke dalam kehampaan yang tak terkendali, saat dia menatap dengan keterkejutan yang malang pada pemandangan indah yang menyakitkan itu, mengguncangnya sampai ke intinya. Di atas atap rumah Su, sosok merah itu berdiri menghadap ke arah angin, pakaian merah cemerlang dan flamboyan bersinar dengan cahaya dari api yang berkobar di bawah membuatnya terlihat sangat jahat. Rambut hitam legam yang berkibar di belakang sosok itu, terlihat di antara api yang menderu-deru, dan Phoenix api raksasa yang berputar-putar di sekitar kepala sosok itu, semua yang dilihat matanya, tampak begitu misterius, begitu indah, begitu mempesona hingga tampak benar-benar tidak nyata. Mungkin itu karena tatapannya yang tak tergoyahkan telah diperhatikan, tapi sosok itu menoleh. Topeng emas dengan bunga mandara memantulkan cahaya api dengan jelas tercetak di benaknya, mendapati dirinya tiba-tiba terdorong oleh keinginan untuk melepaskan topeng itu, untuk mengintip wajah di bawahnya. Namun, tanpa menunggu dia mengingat kembali perasaannya yang terpesona, dia tiba-tiba melihat Phoenix api menyapu ke bawah melalui langit malam dengan teriakan pelan. Saat ia melaju ke bawah, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki sosok misterius yang berdiri menghadap ke dalam angin, sebelum menghilang tanpa jejak. Tampaknya di saat yang sama, pria itu mengalihkan pandangannya, dan memanggil Qi-nya untuk membuat beberapa lompatan. Sosok itu melewati api seperti hantu, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. Dia membuka langkahnya selangkah, tangannya terulur untuk memanggil pria itu, namun pada akhirnya, dia menarik kembali tangan itu, dan tidak meneriakkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Siapa orang itu? Dia berpikir, hatinya bisa membuat tebakan yang cukup akurat. Pakaian berwarna merah yang flamboyan dan menarik perhatian, aura misterius dan jahat, dengan sikapnya yang acuh tak acuh, dan terakhir, topeng emas yang ditutupi bunga madara merah. Itu hanya dokter hantu misterius dan bukan orang lain. Ketika kepala keluarga dari berbagai klan keluarga bergegas masuk untuk melihat api besar yang menyelimuti seluruh rumah Su, mereka tidak bisa menahan diri untuk terkesiap, tidak percaya bahwa klan keluarga berukuran sedang akan jatuh begitu saja. Wah, ini keluarga Su. Astaga, apakah ini berarti keluarga Su telah dimusnahkan? Bagaimana keluarga Su bisa terlibat dengan pemilik binatang suci kuno itu? Hal itu telah menyebabkan seluruh klan dimusnahkan sepenuhnya, dan menemui akhir yang menyedihkan. Orang-orang di sana berdebat, ketika mereka menyaksikan rumah Su dilalap api di sekitarnya, terbakar di bawah kobaran api, kata mereka terus-menerus. Melihat seluruh klan keluarga jatuh begitu saja, menghilang dari kota bulan berawan, hati mereka menyimpan emosi rumit yang tidak terucapkan. Ini adalah dunia di mana kekuasaan berkuasa, dan kebenaran yang tidak akan berubah. Terlepas apakah Anda adalah keluarga berpengaruh yang memerintah lebih dari 100 keluarga lainnya, jika Anda menyinggung seseorang yang kuat, memusnahkan Anda hanya dalam hitungan menit, dan menghancurkan seluruh klan dapat terjadi dalam waktu satu malam. Salah satu kepala keluarga melihat Murong Yisuan yang pertama kali sampai di tempat itu menatap kosong ke arah tertentu dan matanya berkedip sebentar ketika dia melangkah maju untuk bertanya. Pangeran ketiga, Anda mencapai tempat ini terlebih dahulu.
Apakah Anda melihat siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Ini. Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga lain yang sedang berdiskusi menoleh ke arah Murong Yisuan. Benar, siapa orang yang memusnahkan seluruh klan keluarga Su? Siapa orang yang memiliki binatang suci kuno, Phoenix Api? Murong Yisuan tersadar kembali dan dia melihat semua orang menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Dia memikirkannya sejenak dan berkata, aku hanya melihat sosok merah sekilas. Mengenai identitas orang tersebut, aku belum dapat melihat dengan jelas. Sosok merah. Jantung semua orang berdebar kencang pada saat itu, bayangan satu orang terbentuk di benak mereka. Dokter Hantu. Mungkinkah itu dia? Orang yang paling misterius di kota bulan berawan saat ini adalah orang yang semua orang ingin temui namun tidak dapat mereka temui. Meskipun mereka semua belum pernah melihat wajah Dokter Hantu, namun mereka pernah mendengar bahwa ia suka berpakaian lengkap dengan pakaian berwarna merah liar dan flamboyan, selalu mengenakan topeng emas yang ditutupi bunga mandara merah, auranya sangat memikat dan menyeramkan, sangat mengerikan dan gaib. 2 hari kemudian, di punggung Bukit Bunga Persik. Hanya mengenakan pakaian kasual berwarna putih, Feng Jiu berjalan ke kamarnya dan segera melihat Leng Xuang mendekat ke arahnya. Nyonya, Leng Xuang menyapa, merasa sedikit khawatir saat dia melihat ke arah Feng Jiu. Sejak hari dia kembali, kulit nyonyanya menjadi sangat pucat. Apakah kakakku sudah sadar? Dia bertanya sambil menatap Leng Xuang, suaranya sedikit diwarnai kelemahan. Malam itu, dia terluka di meridian jantungnya dan jika bukan karena dia sendiri yang ahli dalam bidang kedokteran, mustahil baginya untuk bangun dari tempat tidur selama 2 hari ini. Namun, meski cederanya sudah menunjukkan perbaikan, ia masih belum pulih sepenuhnya. Pada titik ini, jika dia berbicara terlalu keras, atau batuk atau semacamnya, dia masih akan merasakan sakit di dadanya. Tuan muda sudah bangun. Aku akan memeriksanya. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar. Halaman Guan Xilin berada tepat di sebelahnya dan cukup dekat untuk dia lewati. Oleh karena itu, dia mencapai tempat itu hanya setelah mengambil beberapa langkah setelah keluar dari halaman rumahnya. Begitu berada di dalam halaman, sebelum dia membuka pintu untuk masuk ke dalam, dia mendengar suara batuk keluar dari dalam. Dia menghentikan langkahnya dan menoleh ke Leng Xuang. Apakah dia sudah meminum obatnya? Dia telah meminumnya lebih awal ketika dia bangun. Mendengar itu, Feng Jiu lalu masuk ke dalam. Begitu berada di dalam, dia melihat Guan Xilin yang sedang berbaring di tempat tidur mencoba untuk duduk dan dia bergegas ke depan dan berkata, kamu masih terluka, berbaring saja. Jiu kecil. Ketika Guan Xilin melihat bahwa itu adalah Feng Jiu, dia menunjukkan senyuman di wajahnya. Namun ketika dia melihat kulit pucatnya, dia langsung terkejut. Jiu kecil, kenapa warna wajahmu terlihat sangat buruk? Dia baru saja bangun dan bahkan belum sempat bertanya kepada mereka bagaimana dia bisa sampai di sini. Meridian jantungku terluka. Ini akan pulih hanya dalam beberapa hari perawatan. Dia duduk di sisi tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya sambil berkata. Meskipun kamu memiliki banyak luka di tubuhmu, tetapi sebagian besar luka itu hanya luka di permukaan daging. Untung saja tulang dan meridianmu masih ada, tidak terluka atau kamu perlu istirahat setidaknya 10 hari atau setengah bulan penuh. Melihat wajahnya yang pucat dan kemudian mengingat bahwa dia telah diselamatkan, betapapun padatnya seseorang akan tetap tahu bahwa dialah yang menyelamatkannya. Matanya langsung terasa panas dan dia berkata, Jiu kecil, kakakmu sungguh tidak berguna. Selalu hanya menambah masalahmu. Apa yang kamu katakan? Dia menarik selimutnya lebih tinggi untuk menutupinya dengan benar dan berkata, tubuhmu hanya perlu istirahat 2 hari lagi dan kamu kemudian bisa bangun dari tempat tidur untuk bergerak. Tapi seleksi di keluarga Guan adalah 3 hari lagi dan waktunya akan agak ketat, aku khawatir tubuhmu mungkin tidak mampu menerimanya. Tidak apa-apa, aku bisa. Untuk pemilihan tuan muda keluarga Guan, aku pasti harus kembali. Kalau begitu istirahatlah dengan baik selama 2 hari ini, dan aku akan meresepkan obat agar kamu cepat sembuh. Dia kemudian berdiri dan berkata, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Jika ada sesuatu, katakan saja pada Leng Xuang. Baiklah, kamu tidak sehat dan harus lebih banyak istirahat. Kamu tidak perlu terus-terusan datang menemuiku. Feng Jiu tersenyum dan mengangguk. Dia selanjutnya menoleh ke Leng Xuang dan meninggalkan instruksi untuk melakukan perubahan pada obatnya dan kemudian kembali ke kamarnya, dengan cepat menyelinap ke istana roh di dalam ruangan. Setelah malam itu, tidak hanya meridian jantungnya yang terluka, bahkan Phoenix Api pun tertidur lelap karenanya.
Karena Phoenix Api yang berwujud balita manusia untuk bermanifestasi dalam wujud aslinya sebenarnya mengharuskan dia menunggu sampai dia dewasa. Tapi tadi malam, Feng Jiu telah menggunakan segel kuno untuk menghancurkan batasan itu dengan darah agar dia terwujud dalam wujud aslinya untuk memusnahkan musuh. Dalam wujud aslinya, kekuatannya hampir mencapai level binatang suci kuno dewasa di puncak kekuatannya dan tentu saja mudah baginya untuk mengalahkan Master Warrior. Namun harganya sangat mahal, yang berarti dia akan tertidur lelap dan terlebih lagi, tidak diketahui kapan dia akan terbangun. Dia menatap Phoenix Api kecil yang terbungkus bola api kecil di ruangan. Dia masih tampak seperti balita manusia berusia 3 tahun dan sepertinya tertidur lelap, terbaring di sana tidur dengan damai. Mengalihkan pandangannya, dia duduk dan mengambil posisi lotus untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Dengan gelombang energi roh dan mistik, seluruh tubuhnya terbungkus dalam sumber energi, dan dia bisa merasakan gelombang hangat mengalir melalui meridiannya saat mereka bergerak. 3 hari kemudian, sebuah kereta kuda yang tidak mencolok meluncur perlahan di jalan. Gerbongnya tidak terlalu mencolok, yang menarik perhatian orang adalah gadis dingin dan cantik di depan berpakaian hitam. Ciri-cirinya sangat indah dan cantik, tubuhnya dibalut pakaian hitam yang seksi dan memikat. Jika ada sedikit senyuman di wajahnya, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang membuat pria jatuh cinta. Namun, gadis muda berpakaian hitam memiliki aura dingin yang memancar dari seluruh tubuhnya, sikap dingin dan dingin itu dengan cepat membuat orang enggan mendekatinya. Di dalam kereta kuda, Guan Xilin memandang Feng Jiu yang sedang bersandar di sisi kereta sambil membaca bukunya dan dia bertanya padanya dengan sedikit bingung. Jiu kecil, karena kamu memiliki keterampilan medis yang patut dicontoh, mengapa kamu tidak menghilangkan bekas luka di wajahmu terlebih dahulu? Sudah lama sekali dan bekas luka di wajahnya masih belum menunjukkan tanda-tanda memudar. Setiap kali dia melihat bekas luka di wajahnya, dia akan merasa khawatir padanya, tapi dia sendiri malah bersikap seolah dia sudah terbiasa dan tidak mempedulikannya. Bukankah dikatakan bahwa perempuan tidak tahan jika wajahnya dirusak? Mengapa dia melihatnya begitu acuh tak acuh dan tidak tertarik dengan hal itu? Tidak usah terburu-buru. Obat penghilang bekas luka yang aku racik masih kekurangan satu jenis ramuan lagi. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, membalik halaman bukunya dan terus membaca dengan teliti. Itu adalah gulungan yang mencatat langkah awan badai, yang ditemukan di antara koleksi gurunya di dalam cincin ruang. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa gerak kaki yang digambarkan di dalamnya lebih menakjubkan daripada miliknya dan konsentrasinya terkubur di dalamnya sejak mereka meninggalkan punggung Bukit Bunga Persik, tidak dapat menurunkannya sedetik pun. Sampai, hidungnya mencium aroma dan tanpa disadari kepalanya terangkat. Kakak, apakah kamu mencium sesuatu? Matanya berbinar saat dia menatapnya. Mengendus aroma itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya kembali ke tenggorokannya. Melihatnya tampak seperti kucing rakus, Guan Xilin tertawa terbahak-bahak tanpa daya dan mengulurkan tangan untuk memukul kepalanya dengan lembut. Hidungmu itu hanya mengenal makanan. Meski tirainya tertutup, kamu masih bisa mencium aroma serabi daun bawang goreng. Benar-benar, ini serabi daun bawang goreng. Dia tersenyum bahagia dan memeluk lengannya sambil mengayun-ayunnya untuk berkata, Kakak, bisakah kamu membantuku membeli beberapa? Aku ingin 2. Sambil menjulurkan 2 jarinya, dia melambaikannya di depan wajah Guan Xilin. Baiklah, baiklah, aku akan membelinya. Dia berkata, tidak berdaya melawan permohonan itu. Pada saat itu, Leng Xuang yang sedang mengemudikan kereta telah mendengar percakapan di dalam dan dia telah memperlambat kecepatan mereka. Guan Xilin membuka tirai dan melompat turun dari kereta sambil berkata kepada Leng Xuang. Hentikan kereta di samping. Aku akan mengambil beberapa serabi dan akan segera kembali. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju sebuah kios kecil tidak jauh dari situ. Leng Xuang memarkir kereta kuda di samping dan menunggu, memandang ke arah kios kecil. Paman, 4 serabi daun bawang goreng. Guan Xilin berkata dengan keras sambil mengeluarkan uang itu. Tuan muda, Anda ingin beberapa mangkuk sup kacang hijau sebagai pendampingnya. Serabi daun bawang goreng sangat cocok dipadukan dengan sup kacang hijau. Pria yang agak tua itu bertanya, sambil mengemas serabi panas yang mendesis. Berhasil, aku akan mengambil 2 mangkuk, tidak, 3 mangkuk. Kemas dengan benar untukku sehingga mudah untuk dibawa pulang. Tentu, tentu, tentu. Pria tua itu berkata dengan mata tersenyum, dengan cepat mengisi 3 mangkuk sup kacang hijau dan mengemasnya untuk dibawa pulang. Di kejauhan,
Menemani Feng Qingge dan dia baru saja melangkah keluar dari loteng paviliun giok ketika pandangan sekilas ke sekeliling tanpa sadar melihat seorang pria membeli sesuatu dari sebuah kios kecil, dia terkejut dan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Itu dia, kakak laki-laki dari gadis berbaju merah itu. Jika dia ada di sini, apakah gadis berbaju merah itu juga ada di sini? Memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdebar, baik kegembiraan maupun kegugupan mencengkeram hatinya. Kakak Murong, ada apa? Feng Qingge yang menariknya bertanya dengan bingung. Melihat dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak, dia menoleh untuk mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian biasa membeli serabi daun bawang goreng. Kakak Murong mengenalnya. Ah benar, temanku. Aku akan pergi ke sana dan menyapa dan kamu bisa menungguku sebentar di sini. Dia memberitahu Feng Qingge dengan cepat ketika dia melihat pria itu hendak pergi dan bergegas mengambil langkah yang agak cepat. Feng Qingge memandangnya, merasa semuanya agak aneh, tatapannya mengamati pria aneh itu tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Saat Guan Xilin bersiap untuk kembali setelah membeli apa yang dia datangi, sebuah suara terdengar dari samping ke telinganya. Tuan muda, Murong Yisuan berseru dan berdiri di depan Guan Xilin, wajahnya yang tampan dan anggun menunjukkan senyum lembut ketika dia berkata. Ketika kita berpisah dari pertemuan terakhir kita di kota hutan batu, aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu Tuan Muda di sini di kota bulan berawan lagi. Guan Xilin memandang Murong Yisuan dengan bingung. Benarkah? Dia sama sekali tidak mengingat orang ini. Melihat bahwa Guan Xilin tidak mengingatnya, senyuman Murong Yisuan sedikit mengecil namun segera kembali normal dan berkata. Nama saya adalah Murong, nama keluarga saya adalah Yisuan. Murong Yisuan. Guan Xilin sedikit bingung sesaat sebelum berubah menjadi gembira saat dia menatap pria di hadapannya dengan penuh semangat, nada suaranya tiba-tiba naik beberapa tingkat. Kamu adalah Murong Yisuan, pangeran ketiga dari negeri kemuliaan matahari. Pejuang bela diri ajaib itu. Nama Murong Yisuan tentu saja familiar bagi seseorang dari keluarga Guan di kota bulan berawan, namun belum pernah bertemu dengannya. Guan Xilin hanya tahu bahwa orang ini mempunyai reputasi yang luar biasa dan dia adalah seorang kultivator jenius di kalangan generasi baru, seorang putra surga yang bangga, bahwa dia akan cukup beruntung untuk bertemu di sini hari ini. Apa yang dia sadari, hatinya menjadi bersemangat ketika dia berkata, Tuan Pangeran Ketiga, saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu Anda di jalanan seperti ini sekarang. Itu pasti benar-benar takdir. Sebelum Murong Yisuan dapat membuka mulutnya, Guan Xilin terus berkata. Tahukah kamu, kamu selalu menjadi targetku. Sejak dulu, aku selalu ingin berlatih keras dalam kultivasiku hingga akhirnya bisa mengalahkanmu suatu hari nanti. Ketika dia mendengar beberapa pertanyaan pertama, senyum Murong Yisuan semakin dalam dan dia baru saja akan bertanya apakah saudara perempuannya ikut bersamanya ketika dia mendengar pernyataan setelahnya, yang membuat senyuman di wajahnya membeku saat dia berpikir dalam hati. Orang ini benar-benar tidak menahan kata-katanya sama sekali. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan dia terus bertanya sambil tersenyum. Bolehkah aku menanyakan nama Tuan Muda? Aku Guan Xilin. Dia menawarkan dengan murah hati. Jadi itu Tuan Muda Guan, aku ingin tahu apakah saudara perempuan Tuan Muda Guan ada bersamanya. Saat dia berjalan mendekat, Murong Yisuan sudah menyadarinya. Guan Xilin memegang porsi tambahan makanan ringan dan bertanya-tanya apakah itu mungkin untuk adiknya. Dia suka makan makanan ini. Hah! Mendengar Murong Yisuan menyebut adik perempuannya yang berharga, senyuman di wajah Guan Xilin langsung menegang dan matanya menjadi waspada saat dia bertanya. Untuk apa kamu menanyakan tentang adik perempuanku? Kamu bahkan tidak mengenalnya. Seperti ini. Dulu, saat aku berada di kota hutan batu, aku secara tidak sengaja telah menyinggung adik perempuanmu dan aku telah mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya, namun belum mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia memang melihatnya. Saat itu di punggung Bukit Bunga Persik, dia melihatnya tampak seperti roh bunga, yang membuatnya terpesona dan terganggu setelah dia kembali, menyebabkan hatinya tenggelam. Sampai-sampai selama beberapa waktu terakhir ini, dia telah memikirkan tentang hubungannya dengan King Ge dan ingin mencari waktu yang tepat untuk berbicara secara terbuka dengannya tentang hal itu, tetapi dia belum menemukan waktu yang tepat untuk itu. Tangan yang memegang serabi daun bawang goreng melambai dengan acuh dan Guan Xilin berkata, tidak perlu, adik perempuanku sangat murah hati dan tidak akan menyimpan dendam apapun dengan hinaan kecil seperti itu.
Jangan dendam hanya karena kamu belum cukup membuatnya kesal. Buat dia marah dan dia tidak akan peduli dengan kemurahan hati yang tidak masuk akal terlepas dari apakah pelanggarannya besar atau kecil. Ah, dia masih menunggu serabi daun bawang gorengku. Tidak bisa bicara, aku akan bergerak dulu. Ketika menyangkut urusan adik perempuannya, segalanya menjadi tidak berarti dan dia segera kehilangan mood untuk bertukar salam dengan idolanya saat dia bergegas kembali ke kereta kuda, takut dia telah membuatnya menunggu terlalu lama. Tuan Muda Guan. Tatapan mata Murong Yisuan mengikuti ke arah Guan Silin berlari dan ketika ia jatuh di atas kereta kuda yang berhenti di pinggir jalan, jantungnya berdetak kencang. Apakah dia di dalam? Ketika pemikiran itu muncul di benaknya, kakinya hanya mengikuti ke belakang tanpa daya. Feng Qingge melihat apa yang terjadi dari belakang dan alisnya menyatu, pandangannya beralih untuk melihat kereta kuda yang tampak biasa sebelum langkahnya mengikuti, berjalan ke depan juga. Di sisi lain, Guan Silin mencapai sisi kereta kuda dan menyerahkan serabi daun bawang goreng kepada Leng Suang. Ini untukmu. Ada juga sup kacang hijau. Kamu sebaiknya meminumnya selagi masih panas dan kita bisa pergi setelah kamu selesai. Leng Suang memandangnya dan mengulurkan tangan untuk menerima makanan ringan, mengucapkan terima kasih singkat. Ia kemudian naik ke atas kereta kuda dan tangannya telah membuka tirai saat hendak masuk ke dalam sambil berkata, "Jiu kecil, serabi daun bawang goreng masih panas." Paman tua itu berkata bahwa ini akan cocok sekali dengan sup kacang hijau jadi aku membawakan masing-masing porsi untuk kalian berdua. Dari dalam kereta, Feng Jiu mengulurkan tangannya dan mengambil serabi daun bawang goreng bersama dengan sup kacang hijau sambil berkata sambil tersenyum. Sup kacang hijau, aku sudah lama tidak memakannya. Bagus sekali, kakak, terima kasih. Hehe, terima kasih untuk apa? Selama kamu menyukainya, tidak apa-apa. Dalam perjalanan pulang, kita harus membeli beberapa pembantu rumah tangga dan meminta mereka melayanimu serta menyiapkan makanan enak untukmu. Karena sudah lama berada di dekatnya, dia tahu dia rakus akan makanan enak. Tentu, dia berkata sambil tersenyum setuju. Melihat dia duduk kembali di dalam, Feng Jiu membuka tasnya dan hendak menggigit serabi daun bawang goreng ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing lagi baginya masuk. Nona Guan, ini Murong Yisuan. Nona Guan, siapa yang dia tuju? Feng Jiu di dalam kereta kuda terkejut ketika dia melihat ke arah kakak laki-lakinya yang juga sama terkejutnya, dan bertanya tanpa suara. Apa yang terjadi? Guan Silin menggigit serabi daun bawang gorengnya dan berkata, kami baru saja bertemu ketika aku membeli serabi ini. Namanya adalah Murong Yisuan, dan dia menyebutkan sesuatu tentang telah menyinggungmu di kota hutan batu sebelumnya dan ingin meminta maaf kepadamu. Ngomong-ngomong soal itu, dia merasa sedikit kesal dan melanjutkan. Aku sudah memberitahunya bahwa itu tidak perlu dan dia masih mengikuti dari belakang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebaiknya aku turun dan melihatnya. Dia meletakkan serabi daun bawang goreng dan baru saja akan membuka tirai ketika dia tiba-tiba berbalik untuk berkata kepada Feng Jiu. Jiu kecil, kenakan kerudungmu dulu. Bekas luka di wajah Jiu kecil masih belum sembuh dan dia selalu mengenakan cadar setiap kali keluar. Dia tidak ingin orang-orang melihatnya salah paham setelah melihat wajahnya yang penuh bekas luka. Aha, Feng Jiu tersenyum dan mengenakan cadar, merasa agak bingung dengan apa yang ingin dilakukan Murong Yisuan. Menunggu di luar kereta kuda, Murong Yisuan merasa agak gugup dan telapak tangannya berkeringat deras. Tatapannya dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat kereta kuda dan berpikir, apakah dia akan membuka tirai? Apakah dia ingat bahwa dia sudah bertemu dengannya 2 kali? Leng Suang yang duduk di luar kereta kuda melihat ekspresi penuh harap di wajah Murong Yisuan dan alisnya berkerut, memberinya tatapan yang agak aneh. Apa yang coba dilakukan Murong Yisuan di sini? Dari apa yang dia tahu, bukankah dia sudah bertunangan dengan Feng Qingge dari kediaman Feng? Kenapa dia masih menatap kereta kuda dengan kerinduan dan kegugupan? Tirai dibuka oleh Guan Silin dan dia keluar dari kereta. Dia menutup tirai saat dia melangkah keluar dan menatap ke arah Murong Yisuan yang berdiri di depan kereta dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu meminta maaf untuk apapun? Mengapa kamu mengikutiku jauh-jauh ke sini? Pada saat itu, Murong Yisuan menatap sedikit linglung ke arah kereta kuda itu ketika pemandangan gadis di dalam kereta yang dilihatnya ketika tirai dibuka membuat jantungnya mulai berdebar kencang sekali lagi. Dia tidak mengenakan pakaian merah hari ini, tapi gaunnya putih, dengan cadar berwarna serupa di wajahnya. Dia diam-diam duduk di sana bersandar di sisi gerbong, suasana keanggunan yang halus mengelilinginya,
tampak tenang, dan anggun. Dan ketika dia mengenakan pakaian merah itu, dia flamboyan dan memikat seperti terik matahari, setiap gerakannya lemah, sangat lamban, sepertinya setiap kali dia melihatnya, dia akan mengejutkan semangatnya dengan cara yang berbeda, menyebabkan dia terpesona tanpa daya, setiap saat. Menunggu jawaban darinya, Guan Xilin dengan dingin melihat bahwa Murong Yisuan sedang menatap dengan agak bingung ke arah kereta kuda di belakangnya dan wajahnya segera menjadi gelap saat dia menggeser kakinya selangkah ke kiri, menempatkan dirinya yang berotot tepat di dalam, depan Murong Yisuan untuk menghalanginya. Aku berkata, apa yang kamu lihat? Kakak Murong, apakah kamu kenal orang yang ada di dalam kereta itu? Feng Qingge berjalan perlahan dan bertanya dengan suara lembut. Tatapannya melihat keluar kereta kuda sesaat sebelum beralih ke Guan Xilin dan berkata sambil tersenyum tipis. Karena tuan muda ini adalah teman kakakku Murong, maka kamu juga adalah temanku, Feng Qingge. Bagaimana hubungan orang yang berada di dalam kereta dengan tuan muda ini? Mengapa kita tidak mengundangnya keluar untuk kita temui? Dia telah memperhatikan dari jarak jauh untuk sementara waktu dan dia merasa was-was tentang hal ini. Ekspresi terpesona di wajah Murong Yisuan telah menyebabkan dia merasa terancam untuk pertama kalinya sejak dia mengambil alih dan mengambil identitas Feng Qingge. Tatapan yang diberikan oleh Murong Yisuan terlalu familiar baginya, dan itu juga membuat hatinya bergetar. Di masa lalu, dia selalu menyaksikan dengan tenang saat dia berdiri di satu sisi seperti dia sekarang, melihat dia memberikan tatapan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang untuk menatap Feng Qingge dengan bingung. Namun sejak dia mengambil alih identitas ini, dia selalu merasa bahwa pria itu tidak memiliki kelembutan dan cinta yang mendalam seperti yang dia tunjukkan pada Feng Qingge sebelumnya di masa lalu. Meskipun saat dia memandangnya sekarang, dia juga akan menggunakan kata-kata yang lembut, dan sangat akomodatif padanya. Meski sensitif, dia tetap bisa merasakan perbedaannya. Hal itu membuatnya gelisah, namun dia tidak berani menyelidiki lebih dalam, sangat takut kalau hasilnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia telah mencoba untuk mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya karena dia terlalu memikirkannya. Tapi tadi, dia berdiri agak jauh dari menonton. Pada saat pria itu membuka tirai saat dia keluar, dia melihat cara Murong Yisuan menatap ke dalam kereta, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tak perlu dilihat, nalurinya sebagai seorang gadis memberitahunya bahwa orang di dalamnya pastilah perempuan. Tapi, wanita seperti apa dia? Itu mampu membuat Murong Yisuan melupakan dirinya seperti ini. Guan Xilin memandangnya seolah sedang melihat orang idiot. Apakah aku akrab dengan kalian berdua? Hanya karena kalian ingin bertemu, dan dia harus keluar untuk menunjukkan dirinya kepadamu. Mendengar hal itu, raut wajah Feng Qingge menjadi gelap tetapi dia tidak marah, melainkan menoleh ke arah kereta kuda dan berkata dengan lembut. Nona, takdir telah menentukan kita untuk bertemu. Mengapa tidak keluar untuk bertemu? Di dalam kereta, Feng Jiu bermain-main dengan rambutnya yang tergerai di depan dadanya, matanya menyipit dan sudut bibir di bawah kerudung terangkat dengan senyuman yang sangat lucu, suaranya tidak tergesa-gesa, 3 bagian lesu, 7 bagian acuh tak acuh. Apakah aku mengenalmu? Mengapa aku harus keluar dan bertemu denganmu? Mendengar suara yang keluar dari dalam kereta kuda, Feng Qingge sedikit terkejut, karena dia sepertinya merasa suara itu familiar. Dan dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan Murong Yisuan terkejut, suara itu, yang terdengar agak mirip dengan suara Qingge, namun berbeda, karena suara itu dipenuhi dengan kemalasan yang malas dan acuh tak acuh, yang sangat memikat. Mungkin sedikit keakraban itulah yang menyebabkan hatinya merasa sangat tidak nyaman sehingga dia melewati Guan Xilin di depannya dan pergi ke kereta kuda dengan tangan terulur untuk membuka tirai. Namun, sebelum tangan yang terulur itu menyentuh tirai, sebuah tangan besar menjepitnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Guan Xilin memelototinya, wajahnya tidak bersahabat, menatap dengan sangat tidak senang pada gadis cantik tiada taraf itu, tiba-tiba berpikir bahwa seluruh otaknya pasti telah digunakan untuk menumbuhkan wajah itu, dan dia tidak dapat memahami ucapan manusia. Lepaskan. Feng Qingge menegur, alisnya berkerut rapat saat dia menatap tangan yang melingkari pergelangan tangannya. Guan Xilin menariknya untuk mundur 2 langkah sebelum melepaskan tangannya, wajahnya menunjukkan rasa jijik saat dia berkata. Jika kamu tidak ingin membuka tirai kereta, kamu pikir aku ingin memegang tanganmu. Tamparan. Tamparan keras terdengar. Qingge, warna wajah Murong Yisuan sedikit berubah, dan dia segera melangkah maju. Guan Xilin berdiri sambil memegangi wajahnya,
wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap dengan marah ke arah Feng Qingge. Kamu menamparku. Dia tidak melakukan hal buruk kan? Mengapa wanita ini menamparkan wajahnya? Sejak lahir sampai sekarang, dia belum pernah ditampar oleh siapapun. Meski hatinya dipenuhi amarah, namun dia tidak mengangkat tangannya ke arah wanita itu. Dia laki-laki, dan dia benar-benar tidak bisa memukul wanita di jalanan terbuka kan. Mata Leng Xuang yang sedang memegang kendali kuda menjadi dingin dan hendak melompat dari kereta ketika dia melihat tirai kereta kuda diangkat oleh tangan yang cantik dan ramping. Nyonya, dia menyapa, dan dengan cepat membuka tirai agar Feng Jiu bisa keluar. Feng Jiu berjongkok sedikit dan melangkah keluar dari kereta, meletakkan tangannya di tangan yang disodorkan Leng Xuang sebagai penopang dan dengan hati-hati mengangkat ujung gaunnya, dia melangkah turun. Dia melihat kakaknya yang tangannya terkepal dan wajahnya menjadi gelap karena marah dengan tanda telapak tangan merah menyala di pipinya. Mata Feng Jiu menyipit dan dia mengalihkan pandangannya ke dua orang lainnya, langkahnya melambat saat dia berjalan ke arah mereka. Ketika Murong Yisuan melihat gadis itu keluar dari kereta dengan gaun putihnya, matanya langsung berbinar, saat dia melihat sosok anggun itu dengan tenang berjalan ke arahnya, hatinya tiba-tiba menjadi gugup, dan diwarnai dengan sedikit antisipasi. Dan ketika Feng Qingge melihat gadis berpakaian putih turun dari kereta kuda, seluruh tubuhnya menegang. Sosok langsing itu, tingkah lakunya, terasa begitu akrab baginya, persis sama, sangat persis seperti tamparan. Dua tamparan keras terdengar, dengan paksa mengejutkan mereka berdua kembali, dan membuat semua orang di kerumunan orang yang lewat di sekitarnya terkejut melihat mereka. Karena beberapa dari mereka memiliki penampilan yang luar biasa, dan berada di jalan umum, orang-orang di sekitar telah memperhatikan mereka semua sebelumnya. Terlebih lagi, Murong Yisuan dan Feng Qingge adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kota Bulan Berawan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Feng Qingge akan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria itu dengan keras, dan hal terakhir yang diharapkan oleh siapapun di antara mereka adalah keluarnya wanita yang berkerudung menutupi wajahnya, dari kereta kuda untuk berjalan perlahan ke arah pasangan itu, dan segera mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Feng Qingge dua kali, yang membuat mereka terdiam. Pemandangan itu sungguh mengejutkan untuk dilihat. Feng Qingge memegangi pipinya yang perih dengan rasa tidak percaya, matanya hampir menyemburkan api saat dia menatap wanita berpakaian putih yang mengayunkan tangannya dan dia sedikit tergagap. Kamu memiliki keberanian untuk memukulku. Feng Jiu terus mengayunkan tangannya yang perih karena tamparan itu dan bahkan tanpa melirik ke arahnya, dia menoleh ke arah Guan Xilin yang tertegun dan menginstruksikannya dengan sungguh-sungguh. Kakak, apakah kamu sekarang melihatnya? Jika seseorang menamparmu sekali, maka kamu harus membalasnya dengan dua tamparan. Ini adalah sopan santun yang pantas untuk membalas apa yang diberikan kepadamu dan ini masalah etiket. Kita tidak boleh mengendurkan sopan santun. Mata Guan Xilin bersinar terang saat dia memandangnya dengan takjub, dan dia menganggukkan kepalanya dengan keras. Kakakmu akan mengingatnya. Jika itu terjadi lain kali, aku tidak akan peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, serang saja dulu dan bicara lagi nanti. Hah, itu benar sekali. Dia mengangguk sambil tersenyum padanya dan kemudian melanjutkan dengan berkata, ini sudah larut. Kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak relevan menunda waktu. Ayo pergi. Baiklah. Wajah Guan Xilin dipenuhi senyuman dan dia tidak ingin repot lagi dengan kedua orang itu. Dari sudut pandangnya, atas tamparan yang dideritanya, adik perempuannya yang berharga telah menuntutnya 2 kali lipat, dan sebagai seorang pria, tentu saja dia tidak akan terlalu picik untuk tetap menyimpan dendam terhadap wanita itu. Orang yang tidak ada relevansinya. Murong Yisuan menatap kosong ke arah punggungnya saat dia berbalik untuk pergi, satu pernyataan itu bergema di dalam kepalanya. Itu benar, bukankah dia orang yang tidak ada hubungannya dengan dia? Dia bukan siapa-siapa baginya, jadi hak apa yang dia miliki untuk meminta bertemu dengannya hanya karena dia ingin. Tapi, kenapa setelah mendengar kata-kata itu datang darinya, dan menyadari bahwa dia bahkan tidak menatap matanya sekalipun sebelum dia berbalik dan pergi, hatinya merasa sangat sedih. Kamu berdiri di sana. Feng Qingge melesat seperti anak panah ke depan, wajahnya berubah marah saat dia menghalangi jalan di depan Feng Jiu dan berkata, kamu ingin pergi begitu saja setelah memukulku. Tidak semudah itu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk membuka tabir di wajah Feng Jiu, berpikir untuk melihat wajahnya dengan baik. Feng Jiu sudah waspada terhadapnya. Melihat Feng Qingge mengulurkan tangan ke arah kerudungnya,
Feng Jiu secara alami menegaskan ke belakang Guan Xilin dan bersembunyi. Kedua tangannya mencengkeram pakaian di punggung. Dia menanyakan pandangan yang indah dengan polos dan dengan suara yang terdengar sangat sedih. Dia berkata, "Kakak, dia mencoba menggangguku." Murong Yisuan yang berdiri di samping terkejut, tidak pernah berpikir bahwa gadis yang begitu rugun dan tenang beberapa saat yang lalu tiba-tiba bersembunyi di belakang kakaknya, untuk muncul sedih yang terlihat begitu rapuh dan halus. Dengan melipat seperti itu, nada lembut dalam suara dalam keluhan tak berdaya, bahkan membuat dia sendiri merasa ingin melompat ke hadapannya untuk membela dirinya, untuk menjadi pelindungnya. Melihat adiknya yang berharga bersembunyi di belakang punggungnya dan mengeluh tentang perilaku nakal orang lain dengan suara yang begitu tak berdaya, mata Guan Xilin berubah menjadi dingin, membusungkan dadanya, dan meletakkan tangannya di pinggul untuk membalas dengan keras. "Apa yang sedang kamu coba lakukan? Mengapa kamu menunjukkan kurangnya etika di sini? Dan kamu berani menyatakan bahwa kamu adalah putri Jenderal Feng. Dengan nama Jenderal Feng yang sangat dihormati, bagaimana mungkin dia bisa membesarkan seorang putri yang menunjukkan hal seperti itu? Kurang sopan santun. Menurutku kemungkinan besar kamu adalah seorang penipu dan pencuri ulung." Suaranya sangat nyaring, riuh dan tanpa hambatan. Ketika suaranya turun, dia tidak menunggu untuk melihat reaksi Feng Qingge tetapi menyadari bahwa cukup banyak orang yang berkerumun untuk menonton dan dia terus berkata dengan keras. "Semuanya, apa yang kalian semua katakan? Bukankah ini nona muda yang kurang sopan di sini? Kami bahkan tidak mengenalnya dan dia langsung menyentuhku dan menamparkan wajahku. Terlebih lagi, dia bahkan ingin merobek cadar adikku. Katakan padaku, jangan tekankan dia terlalu berlebihan." Feng Qingge harus mundur, karena Guan Xilin membusungkan dadanya dan mendorong dirinya mendekat dalam konfrontasi. Ketika dia kemudian mendengar kata-kata itu keluar darinya, hatinya menjadi sangat marah, terutama ketika dia melihat banyak orang sudah mulai menudingnya dan Murong Yisuan yang di sampingnya pada saat itu menatap kosong, terpesona oleh gadis berpakaian putih yang bersembunyi dengan takut-takut di belakang kakak laki-lakinya, tapi kekasihnya tidak melangkah maju sedikit pun untuk mengucapkan kata pun untuk membela dirinya, yang justru semakin membuatnya malu. Dia merasa sangat sedih dan terluka ketika dia melirik ke arah Murong Yisuan, matanya langsung menjadi merah, saat dia menutupi wajahnya dan melarikan diri dengan cepat. "Hei, si cantik kecilmu telah menangis." Feng Jiu berkata kepada Murong Yisuan sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa tatapannya masih tertuju padanya, berpikir bahwa semua pria sama hinanya, sudah memakan apa yang ada di mangkuk mereka, tetapi mata mereka masih menjelajah untuk melihat apa yang ada di piring lainnya. Murong Yisuan memberinya tatapan yang rumit dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menggenggam tangannya sebagai salam sebelum berbalik untuk pergi. "Kakak, ayo pergi. Kita sudah membuang banyak waktu di sini." Feng Jiu berkata sambil menepuk lengan Guan Xilin, memberi isyarat agar dia naik ke kereta kuda. "Baiklah." Guan Xilin menyeringai dan menjawab sambil melihat ke arah Feng Jiu yang masuk ke dalam kereta kuda, namun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara bingung. "Jiu kecil, kenapa aku merasa gadis tadi agak mirip denganmu?" Setelah membuka tirai dan hendak masuk ke dalam kereta kuda, ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu, matanya menunjukkan kilatan keterkejutan dan dia berbalik sambil tersenyum. Bagaimana bisa mirip? Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-laki yang mudah bergaul dan tampak begitu ceroboh ini ternyata agak sensitif. Guan Xilin menggaruk kepalanya dan berpikir, hanya bentuk tubuh dan fisiknya saja yang sama, tetapi tingkah lakunya berbeda. Tetapi dalam hal bentuk wajah dan mata, ada beberapa kesamaan. Dia melangkah ke kereta kuda sambil tertawa dan melambaikan tangannya ke arah kakak laki-lakinya sambil berkata, "Cepat masuk." Dia kemudian mengambil langkah besar untuk naik ke kereta kuda, dan menarik tirai ke samping untuk duduk di dalam. Di luar, Leng Xuang menunggu sampai mereka duduk sebelum dia mengemudikan kereta kuda ke depan menuju rumah keluarga Guan. Di dalam kereta, Feng Jiu melepas cadarnya dan menatap kakaknya sambil tersenyum dan berkata, "Kakak, matamu lebih tajam daripada beberapa orang di luar sana." Hah, dia sedikit bingung, tidak begitu mengerti apa maksud dari komentar tiba-tiba Feng Jiu. "Kamu akan mengetahuinya di masa depan." Saat ini, kediaman Guan ramai dengan aktivitas dan bagian depan mansion dipenuhi dengan banyak kereta kuda yang diparkir. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Guan dengan kepala keluarga dan tuan muda masing-masing yang semuanya diundang oleh keluarga Guan akan datang menyaksikan tuan muda keluarga Guan bersaing satu sama lain untuk posisi patriark muda. Ketika Leng Xuang mengendarai kereta kuda mereka untuk sampai ke depan kediaman Guan,
mereka sudah bisa mendengar sorak-sorai keluar dari dalam. Dia menghentikan kereta dan berbalik untuk berkata kepada dua orang di dalam. Tuan muda, Nyonya, kami sudah sampai. Tirai dibuka dan Guan Xilin melompat turun dari kereta dan mengulurkan tangannya dan berkata. Jiu kecil, ayo, biarkan aku membantumu turun. Ketika kedua penjaga yang berdiri di depan pintu melihat Guan Xilin, mata mereka membelalak karena terkejut. Apakah? Bukankah itu Tuan Muda Xilin? Apakah? Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia masih hidup? Wajah kedua penjaga berubah drastis dan salah satu dari mereka berhasil pulih dari keterkejutannya dan dia segera berlari untuk melaporkannya. Feng Jiu memegang tangan Guan Xilin dan turun dari kereta, melihat banyak kereta kuda yang diparkir di luar kediaman Guan dan dia tertawa. Kakak, sepertinya sangat ramai di sana. Ya, semua klan keluarga dengan status yang sama akan datang menonton kompetisi ini. Pandangannya tertuju pada plakat yang tergantung di atas pintu utama. Guan Mansion, ini adalah kediamannya, namun, dia hanya merasa tempat ini sangat asing, sangat dingin. Tuan Muda Xilin. Penjaga di pintu dengan cepat datang untuk menyambutnya. Matanya masih dipenuhi keterkejutan, dan tatapannya diam-diam beralih untuk mengamati wanita berpakaian putih yang memancarkan sikap luar biasa. Bukankah semua orang di kediaman mengatakan bahwa dia telah meninggal? Tapi bagaimana dia bisa berdiri di depannya dengan baik dan hidup? Apakah kompetisinya sudah dimulai? Guan Xilin memandangnya dan bertanya dengan suara muram. Pada saat itu, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura menindas yang memiliki ujung setajam silet, baru beberapa bulan berlalu tetapi aura yang keluar dari tubuhnya menjadi tak tertandingi dengan apa yang dimilikinya beberapa bulan yang lalu. Sudah dimulai. Di bawah tekanan menindas yang dia rasakan, penjaga itu mengeluarkan kata-katanya dengan lemah. Lapisan keringat dingin membasahinya tanpa sadar. Mendengar ini, Guan Xilin berbalik dan berjalan menuju pintu masuk dengan langkah besar, Feng Jiu mengikuti di belakangnya dengan langkah ringan dengan Leng Xuang di sisinya. Melihat punggung mereka, penjaga itu menelan ludahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kapan Tuan Muda begitu menakutkan? Ini baru beberapa bulan. Penjaga itu tiba-tiba teringat akan pernikahan baru-baru ini antara Tuan Muda Ruan dan Keyin Ya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Sekarang Tuan Muda Xilin telah kembali, apa reaksinya jika dia mengetahui bahwa tunangannya telah menikah dengan orang lain? Sayangnya, dia tidak bisa mengikuti mereka untuk menonton pertunjukan yang akan berlangsung karena dia harus menjaga pintu, atau dia benar-benar ingin mengikuti mereka untuk melihatnya. Di bawah panggung kompetisi, beberapa baris depan tribun penonton diisi oleh tokoh-tokoh paling penting dari keluarga Guan bersama dengan kepala keluarga terkemuka dari klan keluarga bergengsi lainnya. Di barisan belakang mereka, duduk seluruh generasi muda dari berbagai marga keluarga dan anak-anak dari berbagai kepala keluarga. Mereka menonton pertandingan sambil mengobrol, dan ketika mereka melihat 8 atau 9 kemenangan berturut-turut dari Guan Siruan, putra kepala keluarga Guan tanpa lawan layak lainnya yang bisa menandinginya, pujian ucapan selamat dari berbagai kepala keluarga pun membanjiri arena. Hahaha, memiliki bakat yang luar biasa, sama seperti gaya keluarga Guanmu. Menjadi begitu kuat di usia muda, masa depan Tuan Muda Sulung tidak terbatas. Mendengarkan kata-kata sanjungan ini, kepala keluarga Guan sangat bangga tetapi dia tetap tertawa dan bersikap sopan. Dia terkekeh gembira dan menjawab, kalian semua bersikap baik saja, siapa yang tidak tahu bahwa semua generasi muda di sini adalah naga di antara manusia. Aku selalu mengatakan kepada putraku untuk mencoba belajar lebih banyak dari berbagai tuan muda di sini. Patriark Guan juga tersenyum bahagia dan mengelus janggutnya saat dia mendengarkan semua pujian ketika tiba-tiba seorang pelayan datang berlari dengan gugup. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.